Shalom. Shalom. Ya, kita sudah membaca Yakub, sekarang The Living Bible akan membaca berikutnya, karakter berikutnya adalah Yusuf. Kalau Yusuf ini adalah seseorang yang bekerja kepada orang lain dengan excellent, orang yang pandai, orang yang berhasil, padahal startnya dia bahkan dari budak. Tuhan itu memang ahli yang mengubahkan dari yang paling minus, yang paling hancur, dari yang paling tidak berharga menjadi seperti Yusuf, menjadi orang yang nomor 2. Ayo kita pelajari bagaimana Tuhan bisa mengubahkan seperti dari air menjadi anggur. Jadi sebentar lagi kita akan membaca Mulai dari tanggal 7 Oktober sampai dengan 20 Oktober kita akan menikmati series The Living Bible, Ada Apa Dengan Yusuf. Saya percaya kalian semua akan diberkati. Kita semua sudah diberkati dengan pembacaan ketika Abraham, Petrus, Yakub, dan saat ini kita akan mempelajari tentang Yusuf, anak daripada Yakub. Saya percaya setiap kita akan diperdalam, benar-benar setiap hati kita akan diperbarui bagaimana hatinya seorang Yusuf ketika menghadapi setiap tekanan dalam hidupnya, tapi dia tetap bisa memilih untuk mengampuni dan mendapatkan kemenangan di akhir hidupnya. Jangan lewatkan untuk membaca dengan rutin, dengan series Ada Apa Dengan Yusuf. God bless you. Shalom, nama saya Andreas Xiao dari C185. Saya senang sekali dengan adanya The Living Bible ini karena membuat saya lebih semangat, lebih disiplin lagi dalam merenungkan firman-Nya siang dan malam. Karena ketika saya capek, banyak sekali teman-teman yang mendukung dan memberikan semangat untuk jangan bolong baca Alkitab. Ayo, saya mengundang kalian semua yang belum bergabung karena saya percaya komunitas yang baik bisa merubah kebiasaan yang buruk. Kalau kalian sudah lama tidak baca Alkitab, saya percaya dengan mengikuti The Living Bible, kalian bisa lebih semangat lagi untuk merenungkan firman-Nya siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. God bless you. Shalom, kami dari C255. Dengan adanya The Living Bible ini, kami melihat banyak perubahan di anak-anak JG kami yang tadinya jarang merenungkan firman Tuhan, menjadi excited dan rajin merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan kami. Mereka juga belajar menuliskan sharing apa yang mereka dapat dari bacaan setiap harinya. Dari sharing yang mereka tulis itu, ada beberapa dari mereka yang menjadi sadar yang selama ini mereka mengandalkan dirinya sendiri, mereka menjadi tersadar untuk mengandalkan Tuhan. Yang tadinya fokusnya pada kelemahannya, menjadi fokusnya pada firman Tuhannya. Kami melihat ketika mereka mulai mendekat pada Tuhan, ketika mereka mulai bergantung pada Tuhan, karakter mereka mulai diubahkan. Ketika karakternya dirubahkan, kehidupan masa lalunya pun ikut dihancurkan. Kami pribadi pun merasakan dan melihat wow, begitu luar biasanya Tuhan, dan semakin mengagumi Tuhan dan tidak tahan untuk tidak mengasihi Dia lebih lagi. Yuk, kami mengajak jangan lewatkan kegerakan ini, kegerakan The Living Bible ini kita jalani bersama-sama, kita belajar bersama-sama dengan penuh semangat. Salam Revival. Shalom, saya Johan dan istri saya Natania dari CGP54. Kami ingin men-sharingkan tentang apa yang kami dapatkan dari kisah kehidupan Yakub. Yakub adalah seorang yang sudah mencuri hak kesulungan dari kakaknya Esau, tetapi di Kejadian 28 ayat 14, Tuhan memberikan janjinya kepada Yakub, di mana keturunannya akan menjadi seperti debu di bumi, dan melalui kehidupan Yakub dan keluarganya akan memberkati bangsa-bangsa. Di sini bisa kita pelajari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sungguh murah hati dan Tuhan yang tidak melihat kepada masa lalu kita. Dan saya juga belajar dari Yakub ini, Tuhan itu maha adil. Yakub tak harus menanggung konsekuensi dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan, tetapi karena Yakub tetap mengandalkan Tuhan, maka Tuhan tetap menyertai Yakub. Mari kita tetap mengikuti The Living Bible karena banyak hal bisa kita pelajarin dari tokoh-tokoh di Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Halo semua. Halo. Nama saya Purnama. Saya Andi. Hari ini kita mau ngomong tentang Yakub. Nah, ada beberapa hal yang kita mau pelajari dari Yakub. Yang pertama, Yakub itu adalah seorang yang perseverance dan hardworking. Jadi dia benar-benar bekerja keras untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi bagian dari dia. Menurutku yang kedua, Yakub itu berusaha melakukan dengan kuasanya dia sendiri, kemampuan dia sendiri, sampai Tuhan mematahkan dia, menyentuh pinggulnya sehingga dia depend totally
berserah penuh kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya, dan dia menjadi seorang bangsa yang besar, seorang Israel. Itu yang kami pelajari dari Ada Apa dengan Yakub. See you next time. We love you 5,000. We love you 5,000. Shalom, nama saya Francis dari J41. Lewat Living Bible ini, saya mengalami zaman Roh Kudus ketika saya membaca Esau dan Yakub, di mana itu berkenaan dengan pergumulan dan karakter saya selama bertahun-tahun terakhir ini. Oleh sebab itu, saya mengajak semua untuk sama-sama baca The Living Bible. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, aku Marina dari CKJ 185. Dari series Ada Apa dengan Yakub ini banyak sekali yang aku dapatkan, terutama yaitu bahwa Yakub, orang pilihan Tuhan, adalah manusia biasa yang punya banyak kelemahan, sama seperti kita. Namun itu tidak membuat Tuhan berhenti memanggil Yakub. Tuhan tetap menyertai dari masa awal Yakub mengenal Tuhan hingga akhir hidupnya, di mana dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Aku mau mengajak kita semua yang belum ikut The Living Bible, yuk kita sama-sama belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang aku percaya akan bisa direlevankan dengan kehidupan kita sehari-hari dan pastinya akan sangat berkati. God bless you. diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Tuhan mulialah, Tuhan mulialah nama-Mu di bumi ini. Nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Betapa mulia, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihi, Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Oh Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini. Nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihiku, memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Oh Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini. Nama-Mu di
katakan kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Oh betapa mulia, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan betapa mulia, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Oh, betapa mulia Engkau Tuhan. Engkau memperhatikan setiap kami Tuhan. Janji-janji-Mu atas setiap kami tidak ragukan Engkau. Shikira karabaka ya ralama ya ralama ya ralama syangkara papa 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 Shikira ralala syangka. Seperti Engkau berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan. Janji-Mu itu tak berkesudahan, janji-Mu itu ya dan amin. Shikira karabaka ya ralama Shikira lapa kaya ralapa shikira papa papa kaya ralamo. Engkau Allah kami yang besar, Engkau Tuhan kami yang ajaib. Almighty God. Shikira karapa papa papa Shikira karapa rapa. Mari kita sama-sama mengagungkan Dia, kita membesarkan. Oh ya Allah segala raja. Engkau Allah yang maha besar, Engkau yang mulia. Engkau Yesus yang selalu membuat kami terpesona dengan setiap karya-karya-Mu Tuhan. Dengan keajaiban-Mu, dengan perbuatan-Mu. Engkau mempesona setiap kami ya Tuhan. Shikiara rara bakaya rara basyangkara babakaya rara. Mari sama-sama dengan saya katakan, Kau Allah yang besar, ajaib, Engkau mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, yang layak ku agungkan. Sekali lagi Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan Yesus.
Engkau Allah yang baik bagi kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk belajar lebih-lebih lagi mengenai siapa Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Engkau Allah yang baik bagi kami. Urapi setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya katakan. Amin. Sekali lagi kita berjumpa. Di akhir-akhir ini, 2 minggu ini kita berbicara mengenai Yakub. Yakub itu karakter yang unik. Sebenarnya saya rada terintimidasi untuk membicarakan Yakub karena karakter Yakub itu sulit ditebak. Karakter Yakub itu terlalu banyak kreativitasnya. Tidak tahu apa yang bakalan dia lakukan. Sangat punya ide sendiri, punya maunya sendiri. Sepertinya kayaknya nggak tahu apa yang bakalan terjadi dalam kehidupannya. Tetapi saya akan coba, ini yang saya lihat, karena dalam yang kita baca barusan ini selama 2 minggu, itu terlalu banyak karakter yang berhubungan dengan Yakub, terlalu banyak kejadian yang terjadi yang bisa di bring up. Semuanya baik, semuanya penting, tetapi saya coba lihat karakter hubungan Yakub dengan Tuhan itu bagaimana. Saya bagi ini menjadi 4 bagian atau 4 perubahan yang paling dasar. 4-4-nya ini nanti mungkin saya minta tolong ditampilkan di layar ya, 4-4-nya ini. Kita mulai dari yang pertama, bahwa Anda harus mengerti bahwa hubungan dengan Yakub itu yang memulai itu Tuhan. Tuhan itu yang memulai berbicara dengan Yakub. Tuhan yang berjumpa dengan Yakub. Tuhan itu yang benar-benar memberikan conversation ya. Makanya fase pertama adalah sepertinya lebih banyak Tuhannya yang berbicara. Fasenya ini adalah aku menyertaimu. Akunya huruf besar. Lebih banyak Tuhannya yang membuktikan terus bahwa Tuhan yang beserta dengan Yakub. Ini ceritanya itu karena cerita Yakub mulainya bukan dari sana. Ceritanya Yakub sejak lahirnya, bahkan ada nubuatannya. Sebenarnya mulai dari nubuatan sebenarnya ya kan. Allah yang dahulu yang menjelaskan bahwa sejak dari permulaan, sejak kelahirannya pun masih di rahim pun itu sudah ada rencana untuk Yakub. Allah itu yang menunjukkan, aku menyertaimu kepada Yakub. Ya tentunya karena ini waktu masih di rahim gak ngerti dia. Bahkan ada kejadian-kejadian seterusnya yang mengenai hak kesulungan misalnya terjadi sebelumnya. Tapi akhirnya itu ada titik di mana memang akhirnya Yakub itu harus pergi dari rumahnya karena ada perselisihan dengan Esau, karena nanti mungkin kita sempat diskusikan ya mengenai Ishak dan Ribka, bagaimana mereka enggak membangun keluarga yang sesuai kehendak Tuhan sehingga akhirnya ada perselisihan dan ujung-ujungnya Yakub harus keluar dari rumah. Dia itu diceritakan tipe orang yang suka tinggal di rumah. Saya juga tipe orang yang suka tinggal di rumah. Jadi waktu pandemi, waktu di lockdown itu sepertinya bagi saya normal-normal aja, tinggal di rumah nggak apa-apa. Yakub itu mungkin tipe yang di masa pandemi nggak masalah dia. Soalnya dia orang yang tinggal di rumah, benar-benar di tenda sih. Jadi nggak pernah keluar. Yang stres itu mungkin Esau karena dia selalu keluar, ya kan? Nggak boleh keluar, dia yang pusing. Kalau Yakub nggak pernah tinggal di luar, tidurnya selalu di kamar, di tutupan tenda. Dan inilah pertama kalinya sepertinya Yakub itu keluar. Dia tuh pergi dan dia harus ke Padan Aram, dipesan nih, dia harus pergi. Itu pertama kalinya dia tidur dan ngelihat bintang. Itu pasti menakutkan. Gak pernah, dia mungkin takut nanti ada binatang buas bagaimana, nanti ada orang yang rampok saya gimana. Biasanya di rumah, biasanya aman. Kali ini dia merasa sangat amat gak nyaman. Saat itulah Tuhan menemui dia di battle, di Luz, di battle. Dan itu Tuhan menunjukkan dirinya. Dan ini ayatnya saya sebutkan di Kejadian 28 ayat 12. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu.
Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu. Di ayat 15, dia menyebutkan begini, sesungguhnya aku menyertai engkau. Allah yang membuat conversationnya dahulu dengan Yakub. Yakub nggak pernah doa, Yakub nggak pernah nyari, nggak pernah diceritakan sebelumnya. Tahu-tahu aja tiba-tiba Allah yang datang memberikan mimpi ini, mimpi yang tentang tangga Yakub. Dan Allah menyebutkan aku menyertai engkau. Banyak di antara kita itu hubungannya dengan Tuhan itu seperti ini. Sebenarnya Tuhan itu yang muncul dahulu. Gak ada orang tuh tiba-tiba sejak lahir pingin ke gereja. Pasti ada yang ngajak. Pasti ada yang sepertinya membawa, seperti ada situasi yang membuat dia datang ke gereja atau bertobat dengan ke KKR atau diomongin orang, didoain orang, ada hamba Tuhan yang mengapa, ada aja. Tapi kayaknya Tuhan itu selalu yang ngejar. Saya tidak pernah tahu ada tiba-tiba orang itu tiba-tiba aku tak masuk gereja aja. Pasti sebelumnya dia pernah memikirkan ada orang gereja yang kayak apa yang membuat sehingga Tuhan yang memperkenalkan diri dahulu. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan Yakub. Ini yang mesti kita tangkap. Bahwa Allah itu yang mencari kita. Kondisi Yakub saat itu bagaimana? Dia itu baru selesai menipu. 2 kali dicatat menipu. Habis menipu Esau, dia menipu papanya sendiri. Ini seorang penipu ditemuin Tuhan, dikasih mimpi. Anda tahu enggak? Tuhan itu menyelamatkan Anda waktu Anda masih berdosa. Tuhan itu datang di dalam satu KKR berjumpa dengan Anda, membuat Anda bertobat saat Anda masih berdosa. Yakub pun kondisinya enggak sebaik itu. Tuhan datang dan Tuhan yang membuktikan, Tuhan yang menunjukkan, aku menyertai engkau. Tapi herannya ya, tapi ya memang sewajarnya ya. Yakub itu masih ngomongnya begini loh. Aku akan membuat engkau menjadi Allahku jika engkau nanti memberkati aku, membuat aku bisa kembali ke rumah papaku lagi. Nanti aku akan bayar perpuluhan. Seperti kayak jika engkau tunjukkan loh. Yang datang itu loh Tuhan duluan, tapi kok jadi sebenarnya janji itu kelihatannya bagus. Tapi sebenarnya kok kayaknya kok sok rohani ya. Emangnya Tuhan butuh perpuluhan Yakub? Wong yang memberkati ya Tuhan. Emangnya gara-gara perpuluhan Yakub kah Tuhan menemui Yakub? Yakub sudah ditemuin saat belum punya apa-apa. Masih bawa tongkat saja. Tidak punya apa-apa sama sekali. Yakub sudah ditemuin seperti ini. Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, Allah Ishak, dan sudah dijanjikan semua. Sebenarnya Allah itu Allah yang sangat baik. Siapa yang percaya katakan amin. Layak enggak Yakub itu mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan? Enggak. Layak enggak kita itu menerima janji Tuhan? Enggak juga. Layak enggak Yakub mendapatkan semua janjinya? Waktu itu Yakub sudah berangkat dengan tumpangan tangan janji, hak kesulungan, berkat. Kelihatannya semua, tapi dia orangnya enggak layak. Kita itu dapat janji. Hak kesulungan kita itu dalam Tuhan Yesus Kristus. Tangga Yakub itu Tuhan Yesus menyebutkannya bahwa itulah dia, yaitu Tuhan Yesus. Kita menerima Tuhan Yesus, menerima yang terbaik dari Tuhan. Itu kita gak layak loh padahal. Allah yang berkata, aku menyertai engkau. Tapi masih gak nangkep. Yakub masih menganggapnya sebagai ini tempat yang kudus. Makanya di tempat itu di Kejadian 28 ayat 19 itu dikatakan setelah itu dia ngomongnya, makanya ini yang saya sebutkan tadi, jika ia menamai tempat itu Betel. Lalu dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang ku tempuh dan memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan kupersembahkan 1/10 kepadamu. Perpuluhan itu ada sejak Yakub. Bukan di Maleaki, kita mungkin banyak tahunya di Maleaki. Yang pertama kali menyebutkan 1/10 itu ternyata adalah Abraham, Yakub. Jadi
perpuluhan itu sudah lama. Tapi apakah ini yang dibutuhkan Tuhan? Enggak. Tuhan itu yang dengan sadar orang yang gak sempurna ini, gak usah nurutin ini. Tuhan tetap berkata bahwa aku menyertai engkau. I am with you. Di masa lagi dibutuhkannya, Yakub lagi membutuhkan, dia merasa sendirian. Satu-satunya yang mengasihi adalah Ribkah, dan itu hari dia keluar itu ini hari mimpinya dia di Betel ini, itu hari terakhir dia berjumpa dengan orang yang mengasihi dia, itu Ribkah mamanya. Ishak dikatakan tidak mengasihi dia, mengasihinya Esau, tidak mengasihi Yakub. Berarti satu-satunya yang mengasihi dia itu Ribkah. Dan waktu dia merasa aku meninggalkan Laban yang dia akan pergi, itu dia nggak kenal, orang yang nggak kenal. Dia pergi ke tempat sekali lagi nggak pernah keluar. Dia merasa sendirian, dan saat itu juga Tuhan muncul dan berkata, I am with you. Aku menyertai engkau. Allah adalah Allah yang baik. Dia adalah Bapa yang selalu mencari anak yang terhilang. Dia adalah Bapa yang luar biasa. Cerita Yakub ini kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu yang memulai dahulu. Setelah itu dia lewat 20 tahun. 20 tahun yang ceritanya juga unik. Cerita Yakub itu unik-unik. Ceritanya 20 tahun dia menikah. 7 tahun pertama dia mau menikah dengan Rahel, dikasih Lea. Dikatakan saking sayangnya sama Rahel seperti beberapa hari saja. 7 tahun seperti beberapa hari saja. Kasih itu membuat kerja keras itu lewat begitu saja. Tapi ternyata ditipu, diberikan Lea. Dia ngomong aku akan kerja 7 tahun lagi. Dia 14 tahun belain Rahel. Sampai lewat begitu saja. Dia itu orang yang sangat setia sebenarnya. Apa benar setia? Makanya dia itu ada sifat setianya tapi suka bohongin orang. Jadi dia setia apa enggak ya? Yakub ini paling apa ya, nggak bisa dipegang orang ini. Kemana sih? 20 tahun dia menipu orang, menipu Esau, menipu papanya. Dia ditipu-tipu oleh Laban. Sepertinya ada tabur tuainya juga. Dia melewati banyak hal. Setelah 20 tahun, ada satu titik dia yang terakhir 6 tahun bekerja untuk gajinya dia. Jadi selama ini dia nggak nerima upah. 14 tahun nggak nerima upah. 6 tahun saja terakhir dia melakukannya dan dia mendapatkan hal yang luar biasa. Dan tiba-tiba ada ayat yang dimana Tuhan yang datang lagi. Di tengah-tengah cerita mengenai Laban itu tidak pernah ada kata-kata Yakub mengucap syukur pada Tuhan, Yakub membangun altar, Yakub berdoa, Yakub minta Tuhan, enggak pernah, nol, tidak pernah ada. Tiba-tiba Tuhan dahulu yang muncul kemudian. Dan dia berkata demikian di Kejadian 31 ayat 3. Dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Setelah 20 tahun of silence, tidak ada hubungan sama sekali. Tapi di tengah-tengahnya selalu tetap ada berkat Tuhan. Dan memang terbukti bahwa Allah menyertai dia. Tiba-tiba ada ayat ini, pulanglah ke negeri nenek moyangmu, aku akan menyertai engkau. Ini yang kedua, fase kedua. Fase pengertian mengenai aku akan menyertai engkau. Yang pertama, level pertama tadi, aku menyertai engkau, I am. Ini yang kedua, ini adalah aku akan menyertai engkau. Apakah Yakub bisa percaya kalau Tuhan cuma memberikan janji aku akan? Beda kan? Kalau Tuhan ngomong janji aku ada, itu berarti selalu kayak kelihatan terus berkatnya, penyertaannya kelihatan sekarang. Kalau aku akan, itu belum kelihatan penyertaannya, dan Tuhan cuma janji aja. Dia harus mengambil keputusan dengan janji aku akan. Karena kalau pulang dari negeri, itu Padan Aram atau tempatnya Laban ke tanah Kanaan itu kira-kira 600 km. Kalau sehari jalan 10 itu 60 hari. Itu kalau jalannya cepat, kalau jalannya pelan, kalau bawa anak dan apa-apa itu bisa-bisa mungkin 90 hari, 3 bulan. Kalau bawa itu migrasi yang luar biasa, benar-benar terjadi yang luar biasa. Dan akhirnya dia itu ngambil keputusan untuk ya, karena apa? Tuhan itu memperkenalkan diri, ini 31 ayat 13. Kata-katanya begini, akulah Allah yang di Betel. Itu di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku, maka sekarang
bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Saya nggak tahu apakah Yakub itu ingat apa nggak nasarnya. Saya nggak tahu, Anda sendiri pernah nggak bernasar sama Tuhan? Mungkin lo nggak percaya, mungkin lo dulu Anda pernah gitu. Aku pasti melayani engkau Tuhan. Kalau engkau, selalu ada kan gitu ya. Aku nanti akan memberikan ini Tuhan. Kalau engkau berkati aku, pasti itu nasar sepertinya. Anda mungkin belum tentu ingat. Anda tahu nggak? Tuhan itu selalu ingat. Ini 20 tahun lewat, Tuhan itu tetap ingat. Hati-hati ya menasar ya, jangan janji sembarangan. Tuhan lo yang datang padamu. Tuhan gak butuh janjinya, tapi kalau engkau berjanji, Tuhan pasti ingat. Karena Tuhan gak pernah lupa. Anda yang sering lupa. Yakub pun mungkin lupa, kayak nasar. Anda tahu gak, itu perpuluhan gak pernah dicatat di Alkitab bahwa dia memberikan perpuluhan. Gak pernah. Gak pernah, dia cuma janji dan dilewatin. Apakah Tuhan marah? Enggak juga sih. Tapi ini bukan artinya konsepnya saya bilang bahwa tidak, jangan perpuluhan. Perpuluhan itu menunjukkan bahwa engkau itu mengucap syukur bahwa ini adalah benar-benar semua berkatmu itu dari Tuhan. Itu adalah deklarasi iman ya. Tapi ini saya cuma ngomong bahwa ini apakah Tuhan itu Tuhan peraturan? Enggak. Tuhan enggak pernah menuntut. Tuhan itu adalah Tuhan yang datang dahulu. 2 kali dalam fase kehidupannya Yakub. Itu bukan Yakub yang datang minta-minta loh ya. Bukan Yakub yang kayaknya merengek-rengek atau Yakub yang gedor-gedor Tuhan. Enggak, Tuhan yang selalu mencari. Anda harus mengerti ini. Tuhan itu yang datang ke bumi, mati di atas kayu salib. Mengorbankan satu-satunya anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mati mengorbankan darahnya dan dagingnya untuk pengampunan dosa kita. Dia yang mengejar kita. Jangan tolak dia Allah yang baik. Kali ini fase di mana imannya sebenarnya dinaikkan kembali sedikit. Aku akan menyertai engkau. Tuhan itu tahu apa yang bakalan terjadi. Kali ini Yakub sudah berumur 97. Ya kadang kita itu mikir Yakub ke Laban itu umur berapa? Umur 77 tahun. Okay. Sudah umur 77 tahun sudah cukup matang. Dia sudah cukup mengerti, sudah orang dewasa. Dia bukan orang muda kayak apa. Dia balik dari sana, dia sudah punya kekayaan, ada domba dan sudah menikah dengan dua istri, anaknya sudah ada 11 waktu itu. Dia umur 97, baru tercatat doa pertamanya Yakub. Selama ini dia gak pernah datang kepada Tuhan. Kayaknya selalu Tuhan yang datang. Banyak di antara kita, kalau di zaman masih I am with you, aku menyertai engkau. Sepertinya kita kalau datang ke gereja baru kita doa sebenarnya ya. Itu pun kalau dipimpin dari ibadah, mari kita berdoa, mari kita menyanyi. Kita nggak pernah diam-diam menyembah, diam-diam berdoa, nggak pernah. Sepertinya gitu. Tapi nanti ada level berikutnya di mana saat mulai mengerti level berikutnya, ini level yang menurut saya ini aku akan menyertai engkau. Ini mulai kita diam-diam kita yang doa. Kita sudah kayak ada level berikutnya. Kita yang mengerti Allah itu hidup ya. Oke, aku akan doa kepada dia. Ini doa pertama dia. Di Kejadian 32 ayat 9. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allahku Ishak. Ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu. Dia nyebutkan lagi dan dia berkata di ayat 10, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Ini baru ada permintaan. Dia mengakui sih, semua berkatnya dia terima dari Tuhan. Habis itu dia mulai minta. Ini permintaan pertamanya Yakub. Lepaskan kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku. Juga ibu-ibu dan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Tuhan itu tahu saat kita itu butuh kekuatan. Di saat-saat akan ada tantangan yang besar, Tuhan akan datang dan berkata, aku akan menyertai engkau. Itu kondisinya Yakub saat itu memang sangat rumit.
dia sudah kerja 20 tahun di Laban, dia membawa dan dia relatif lebih kaya. Bukannya Laban tidak kaya, Laban ikut diberkati gara-gara Yakub. Tetapi karena keirian ya Laban dan anak-anaknya mulai benci karena iri terhadap kekayaan dari Yakub. Jadi dia merasa nanti gimana ya kalau nggak boleh pergi. Dia lari dari Laban. Dalam keadaan lari ini, Laban mengejar dengan sanak saudara, nggak disebut berapa orang yang mengejar, tetapi Laban boasting atau membangga-banggakan, aku bisa menghancurkan engkau. Berarti cukup banyak. Jadi dari belakang ada yang ngejar dia. Ini kondisinya di tengah-tengah. Di belakang ada yang ngejar dia, di depan ada Esau yang pernah mengancam untuk membunuh dia. Yakub benar-benar di tempat yang terjepit. Yakub akan menghadapi tantangan dan Tuhan menjanjikan, aku akan menyertai engkau. Tuhan tahu ke depan itu ya apa yang akan dihadapi oleh Yakub. Dan Tuhan menjanjikan, aku akan menyertai engkau. Dan akhirnya kalau saya mau lihat ke depan itu, Laban dari belakang itu dengan sengaja datang untuk mengancam mau membunuh sebenarnya atau mau rebut kembali. Kita nggak tahu tujuannya Laban apa, tapi khusus persis di hari persis mau ketemu dengan Yakub, Tuhan itu memberikan mimpi. Tuhan menunjukkan bahwa dari janjinya Tuhan akan itu terjadi benar-benar. Laban itu nggak jadi mengapa-ngapakan Yakub hanya karena ada mimpi dari Tuhan. Benar-benar diatur oleh Tuhan, bukan karena kehebatan Yakub, bukan karena strategi Yakub, tapi benar-benar dari Tuhan. Bukan hanya itu, setelah itu ada janjinya, ditutup pintunya dari belakang, kan ada janji, apa namanya itu tempatnya tadi? Jedath, Galen ya, abadnya. Itu kayak Laban dengan Yakub itu janji sejak ketemu itu. Jegar Sahaduta. Kok kayak Sansekerta gitu ya. Itu ada tempat yang janjian. Itu sebenarnya janji, artinya tempat itu ya, ada titik, ada batasan. Kalau Yakub melewati batasan ke sana, Laban berhak membunuh. Sebaliknya kalau Laban melewati itu, Yakub berhak membunuh. Berarti itu pintu belakangnya ditutup. Berarti nowhere to go. Yakub harus menuju ke arah sana. Dan tahu waktu dia dengar kabar, dari depannya dia, Esau datang dengan 400 army, bahasa Inggrisnya. An army of 400. Apa perasaannya? Di tengah-tengah itu makanya Tuhan tahu ini yang akan dihadapi oleh Yakub. Dan Tuhan sudah berkata, aku akan menyertai engkau. Tuhan itu baik, tapi bukan janji itu. Banyak sekali kejadiannya, ada Mahanaim, yang Tuhan menunjukkan ada 2 army, ada Peniel di mana Tuhan bergulat dengan dia yang namanya diganti. Tapi buktinya adalah ternyata Esau yang membawa 400 itu waktu berjumpa malah merangkul Yakub. Saya nggak tahu itu memang Esaunya yang baik dan mengampuni setelah 20 tahun. Memang orangnya mengampuni, tapi memang pengampunan itu mendatangkan senyuman sih. Tapi apakah sama kayak Laban diproses dahulu di belakang? Kita nggak pernah tahu, karena Tuhan itu selalu berjanji, aku akan. Nggak pernah diceritakan dari sisi Esaunya, tetapi yang pasti begitu ketemu langsung dirangkul. Tapi kenapa kalau memang tujuannya mau merangkul kok bawa 400? Apakah di tengah-tengahnya ada mimpi-mimpi, ada mungkin yang dilihat Esau itu pasukannya dia bukan sendirian, tapi pasukan yang dilihat oleh Yakub di Mahanaim ya, bahasanya apa? Mahanaim ya, Mahanaim yang dia melihat malaikat. Apakah yang dilihat itu kalau tentaranya lebih banyak jadi 400 buat apa? Saya nggak ngerti. Tapi yang pasti akhirnya terjadi. Allah itu ternyata menyertai. Allah itu setia. Allah itu benar-benar, tapi nggak selesai di situ. Karena ini fasenya itu masih banyak. Ternyata kehidupan Yakub nggak berhenti di situ. Ternyata dia itu nantinya sampai ketemu di Sekem misalnya. Ini ceritanya memang banyak ya. Yakub itu ceritanya panjang banyak poin-poinnya. Tapi saya mau cuma jelasin. Ternyata aku akan menyertai engkau itu terjadi terus di mana ceritanya Yakub kemanapun dia pergi. Di Sekem dia ternyata anaknya membunuh orang Sekem, sehingga orang sekelilingnya pasti marah terhadap keluarganya Yakub. Ternyata Tuhan menyertai, ada the terror
of God mengikuti dia sehingga nggak ada yang berani menyentuh dia. Saya percaya itu yang terjadi terus. Semua itu karena pertolongan Tuhan. Bukan hanya itu, masih ada dia melewati. Yang disayangi oleh Yakub itu adalah Rahel. Dia sudah kehilangan mamanya karena mamanya sudah dia balik sudah nggak ada, mamanya sudah meninggal. Jadi yang dia sayangi tinggal satu sebenarnya, Rahel. Dan itu pun Rahel pun mati waktu melahirkan anaknya yang terakhir yaitu Benyamin. Jadi dia kehilangan. Di tengah-tengah kehilangan ini pun Allah tetap menyertai dia karena dia bisa melewatinya. Bukan hanya itu, nanti dia akan kehilangan Yusuf karena begitu Rahel mati, dia memindahkan kayaknya sayangnya kepada Yusuf. Bahkan di cerita Yusuf nanti kelihatan bahwa Yusuf ini adalah anak yang paling disayangi oleh Yakub. Dan anak yang paling disayangi ini pun hilang. Dia sangka mati saat itu. Itu nanti ceritanya ya. Next kita akan Yakub. Kok sudah saya ngomongin ya? Ya, next kita akan baca mengenai Yakub. Nah, mengenai Yusuf ya sih, Yakub Yusuf mirip. Ya, dia kehilangan Yusuf pun dia bisa melewatinya. Bahkan setelah itu, waktu itu ada kelaparan, dia bisa melewatinya. Di tengah-tengah kelaparan itu pun dia seperti kehilangan seluruh anaknya karena nanti di titik waktu mau mencari makanan, anak-anaknya seluruh ke-11-11-nya termasuk Benyamin yang waktu Yusuf sudah nggak ada, Benyamin yang paling disayangi. Akhirnya 11-11-nya harus ke Mesir, jadi dia tinggal sendirian lagi. Dan dia cuma berpegang kepada satu pengertian mengenai Tuhan, yaitu Tuhan, aku akan menyertai engkau. Tuhan akan menyertai dia. Dia pegang itu. Ternyata dia berubah. Puluhan tahun lewat. Dari umur 97 akhirnya dia harus pergi ke tempat lain lagi. Dia harus ke Mesir akhirnya karena kelaparan itu tadi. Saya mau ajak Anda melihat ini next berikutnya bagaimana Tuhan itu menjumpai Yakub atau berbicara dengan Yakub. Setelah begitu banyak kejadian tadi yang dilewati, ada satu kesimpulan yang diambil oleh Yakub. Ini di Kejadian 31 ayat 5, ini salah satu ayat yang menjelaskan. Dia berkata demikian. 31 ayat 5. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah padaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Dalam bahasa Inggrisnya kata-katanya adalah but the God of my father has been with me. Bahasa Indonesianya semua menyertai ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris jelas kelihatan bahwa ini adalah masa lampau. Selama ini Allahku menyertai aku. Dia ngomongnya dia ngomongnya adalah Allah ayahku. Ini penting sih. Dari tadi tolong perhatikan Mbak. Dia selalu menyebutnya adalah Allah Abraham, Allah Ishak. Dia nyebutnya Allah ayahku. Dia berkata selalu ini Allahnya ayahku. Dan dia berkata Allah ayahku telah menyertai aku. Ini adalah pengakuan dari Yakub bahwa Tuhan yang janji aku akan menyertai engkau itu terjadi. Dia bisa mendeklarasikan selama ini Tuhan yang ngomong kepada Yakub. Yakub gak pernah ngomong kepada siapapun. Di level berikutnya ini Yakub mulai bersaksi mengenai Tuhan. Karena dia sudah mulai bisa berkata kepada orang lain, Allah ayahku menyertai aku. Ada orang-orang yang datang ke gereja itu cuma nerima, pokoknya menerima berkat, sistem janji-janji. Dan Tuhan itu janjinya pertama aku menyertai, habis itu aku akan menyertai. Setelah ngelewati, ada satu titik dia sudah sampai di level dia mulai berkata, ya Allah itu baik sama aku. Ini loh, apapun yang aku terima itu dari Tuhan. Sudah bisa mengakui. Sebelumnya nggak pernah sedikit pun. Orang lain sudah ngelihat. Laban itu by the way tidak mau Yakub pergi itu karena dia ngomong, kamu itu diberkati gara-gara ada Tuhan, gara-gara kamu itu membawa berkat bagi aku. Orang lain bisa ngelihat, tapi dia nggak pernah berbicara sedikit, nggak pernah bersaksi. Mungkin nggak Anda itu sering diberkati, tapi Anda nggak pernah bersaksi. Seharusnya Tuhan itu rindunya Anda itu seperti hubungannya dengan Yakub. Suatu titik dalam kehidupan Yakub itu mulai mengakui bahwa Allahnya yang memberkati. Dan itu keluar dari mulutnya, inilah kesaksian. Kita semua ini ditunjuk menjadi saksi bagi Kristus. Apapun yang baik dalam kehidupanmu, apakah engkau bisa bersaksi bahwa ini semua dari Tuhan? Yakub sampai di level itu juga. Dan itu mulai kelihatan
di saat dia mau bersiap, ini salah satu, ini saya sebutkan lagi. Ini karena semua ini proses, saya nggak ngomong ada satu titik, karena proses untuk mengakui bersaksi itu proses, selalu proses. Dari tahun ke tahun, dari muncul, setiap kali muncul ada penyertaan Tuhan dia bersaksi, dari muncul ada penyertaan Tuhan dia bersaksi. Di Kejadian 35 ayat 3 dikatakan, marilah kita bersiap pergi ke Betel, aku akan membuat mezbah di situ. Bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Ini ingat tadi saya berkata bahwa umur 97 dia berdoa pertama, dia minta Tuhan lepaskan aku dari ketakutanku mengenai Esau. Itu ya, begitu takutnya sampai dia di Mahanaim Peniel, itu benar-benar stresnya Yakub banget dan dia akuin Allah itu menjawab doanya dia. Dia bersaksi lagi mengenai Tuhan menjawab. Dan akhirnya ini yang sepersis sebelum dia mau ke Mesir. Hidupan Yakub itu pindah-pindah terus. Kanaan 77 tahun, 20 tahun di Padan Aram. Dia balik lagi ke Kanaan sampai umur 130 tahun. Hidupnya ada naik dan turunnya, ada kekayaan, ada kelaparan, ada kegembiraan, ada kesedihan, ada kemenangan, tapi ada ditipunya, ada nipunya, ada ditipunya. Hidupnya naik dan turun, tetapi tidak membuat Yakub hubungannya dengan Tuhan itu bukan ikut naik dan turun. Hubungannya dengan Tuhan itu selalu meningkat. Makanya yang ini umurnya sudah 130 tahun. Di Kejadian 46, Anda lihat ini lompat ke Kejadian 46. Kata-katanya demikian. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir. Sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir. Dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Ini ada progresi bahwa di umur 130 Allah masih mau menguatkan Tuhan. Dan akhirnya inilah yang terjadi. Dengan semua kejadian selalu ada kata-kata akan. Akhirnya Yakub mencapai progresi yang menurut saya ini progresi yang terakhir. Tadi kan dia sudah bisa mengakui bahwa Allah telah menyertai aku, telah menjawab doaku. Dan ini progresi yang terakhir. Progresi yang terakhir adalah Yakub bisa berkata demikian, Tuhan akan menyertai kamu. God will be with you. Dari tadi yang pertama, Allah yang berbicara, I am with you, I will be with you. Yang ketiga, Yakub mulai berbicara, Tuhan telah ada dalam hidupku, God has been with me. Dia menceritakan mengenai kehidupannya diri sendiri, mengenai Tuhan. Yang keempat, dia bisa berkata ini, God will be with you. Ini lain lagi ini. Dulu dia masih struggle mengenai siapa Tuhan dan kehadiran Tuhan. Suatu saat dia mengakui memang Tuhan hadir dan penyertaannya nyata. Yang terakhir, dia bisa memberikan penyertaan Tuhan ini kepada orang lain. Dia bisa mewariskan. Dia bisa memberkati orang lain. Dahulu dia bingung dengan berkatnya sendiri, bingungnya dengan struggle-nya sendiri mengenai dirinya sendiri. Yang terakhir nih, yang keempat, Tuhan akan menyertai engkau. Dia sudah sampai di level dia bisa memberkati orang lain. Kok bisa sampai di sana? Karena ada perbedaan yang lain. Saya ajak dulu baca ayatnya ya. Di Kejadian 48 ayat 21, ini kata-kata di mana dia berkata bahwa Allah akan menyertai kamu. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu ke negeri nenek moyangmu. Sebentar, selama ini yang memberi janji itu Tuhan kepada Yakub, Tuhan kepada Yakub, Tuhan kepada Yakub. Ada satu titik, setiap janji Tuhan itu dia tangkap dan dia miliki akhirnya. Setelah dia miliki, Allahnya dia miliki, janjinya dia miliki, dia bisa memberikan kepada anaknya. Ini dari Yakub kepada Yusuf.
Dia yang berkata, Allah akan menyertai kamu. Itu janjinya yang selama ini dia terima. Selama dari 77 tahun sampai umur 137 tahun ini. Dia terima terus akhirnya dia memberikan, dia menyalurkan. Dia bukan hanya menerima berkat, dia menyalurkan berkat. Dia bisa berkata, Allah akan menyertai kamu. Begitu luar biasanya, sampai kata-katanya adalah, ini bedanya, tadi saya sebutkan sedikit. Selama ini janjinya itu dikatakan bahwa Allah kalau memperkenalkan diri, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah ayahmu. Dia pun kalau ngomong kepada orang lain, Allah ayahku, Allah nenek moyangku, Allah Abraham, Allah Ishak. Selalu ngomongnya kayak begitu. Tapi ada satu titik, dia tidak lagi menyebutnya nama, ini Allah ayahku. Dia nyebutnya lain. Saya ajak Anda lihat ini. Kejadian 49 ayat 24. Saya lompatnya memang langsung ya, karena ya mau menceritakan 14 pasal kalau dalam waktu beberapa menit memang sulit ya. Ini progresi yang menurut saya luar biasa. Kejadian 49 ayat 24. Ini di dalam doanya kepada anaknya Yusuf, dia berkata demikian. Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub. Oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Sudah bukan lagi Allahnya Abraham atau Allahnya Ishak. Dia langsung nyebutnya, karena dia punya dua nama, Yakub dan Israel. Dia gak nanggung-nanggung, dua-duanya disebut. Dia ngomong, yang maha kuat pelindung Yakub. Oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Dia menyebutkan apa arti Allah bagi dirinya. Dia sudah memiliki Allahnya. Mungkin enggak selama ini? Dalam kehidupan kekristenanmu, engkau selalu berkata demikian. Ini kan Allahnya pendetaku. Ini kan terjadi di dalam kejadiannya. Itu loh yang bicara itu loh. Yang kesaksian itu, yaitu Allahnya dia. Mungkin enggak kita selalu berkata bahwa ya itu kesaksian janjimu, itu kejadianmu, itu Allahmu. Kita sering menjauh-jauhkan Tuhan dari kita. Yaitu memang mungkin progresinya ya. Satu titik saya berdoa kalian semua progresinya tumbuh sama seperti Yakub yang bisa memiliki. Sekarang Allahnya adalah Allahnya Yakub sendiri. Allah yang maha kuat. Itu bukan hanya kepada Abraham dan Ishak, tetapi kepada Yakub sendiri. Yang menjadi gembala, itu gembalanya bukan gembalanya Ishak, gembalanya Abraham lagi, tapi gembalanya Israel sendiri. Saya rindunya kalian semua sudah menangkap bahwa ini semua, Allah itu Allah yang personal. Anda harus memiliki Allahmu. Jesus is your personal God, your personal Savior. Ini bukan Allahnya gereja, bukan hanya Allahnya Pastor Philip, bukan Allahnya kami yang ada di tempat ini, tetapi Allahmu. Janji yang diberikan kepada Abraham, Ishak, dan gereja Tuhan, itu juga janjimu. Banyak di antara kita loh ya, tapi visi 1000 gereja 1 juta murid itu kan miliknya gereja. Selama ini janjinya juga janjinya Abraham, tapi ada satu titik janjinya sudah dimiliki oleh Yakub, makanya Yakub bisa memberikan janji itu kepada Yusuf. Dia bisa meneruskannya. Dia sudah memilikinya. Janjinya bukan lagi janjinya Abraham, bukan janjinya Ishak. Janjinya adalah miliknya dia. Visinya adalah visinya dia. Kalau visinya sudah jadi milikmu, itulah saatnya engkau bisa memberkati orang lain. Saya rindunya kalian mau dipakai Tuhan. Saya rindunya kalian juga menangkap visi Allah. Allah adalah Allahmu. Janji Allah adalah janjimu. Urapan Allah adalah urapanmu. Dengan engkau memilikinya, your personal God, your personal vision, dan akhirnya your personal anointing, engkau sudah mengambil ini. Visinya adalah visimu, engkau bisa memberkati orang lain. Dari sanalah, makanya dari Yakub sudah meledak. Dari Yakub langsung menjadi negara bangsa, karena Yakub sudah bisa memiliki dan bisa memberikan kepada anaknya. Dia bisa menyerahkan, menyebarkan dari sana. Saya percaya kita semua akan mengalami progresi ini. Saya nggak berharap Anda waktu hampir mati aja baru menangkap. Tetapi ini progresi yang menjadi contoh. Yakub itu menjadi contoh
progresinya. Mungkin Allah yang mendatangi engkau dulu. Dia berkata, aku menyertai engkau. Nanti progresinya adalah Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau dalam segala fase kehidupanmu. Dalam tantangan, dalam kesedihan, Allah akan ada. Nanti kalau Anda sudah menangkap dan lewat, Anda bisa berkata, iya Allah itu baik. Engkau bisa mulai bersaksi kepada orang, God has been with me, Allah telah menyertai aku. Dan bukan hanya itu, bukan masalah penyertaan, janjinya sudah Anda tangkap. Dan Tuhannya sudah Anda tangkap sebagai Tuhan Anda sendiri. Bukan hanya Tuhannya orang lain, bukan hanya Tuhannya gereja, bukan hanya Tuhannya orang itu, tapi Tuhan Anda sendiri. Tuhannya Tuhan Anda, janjinya janji Anda, urapannya urapan Anda. Dari sana Anda bisa serahkan kepada orang lain. Dari situlah lahir bapak-bapak rohani yang baru. Keluargamu bisa diteruskan, janjinya ke anak-anakmu, bisa diteruskan kepada anak-anak rohanimu. Saya rindu itu yang terjadi kepada Anda. Dan saya percaya cerita ini masih banyak. Dari fase-fase yang lain saya rindu, kita akan diskusi barengan, kita akan diskusikan bersama dengan narasumber yang di sini, yang nantinya akan memunculkan banyak fase yang lain. God bless you. Wow, menarik sekali ya. Ko Adrian bisa mengulas gitu perjalanan kerohanian dari Yakub ya. Saya beneran baru pertama kali mendengar ulasan ini, baru buka matanya. Ya, saya rindunya kita semua juga punya pengalaman yang sama seperti Yakub. Jadi benar-benar makin mengenal dan menangkap dan mengadopsi akhirnya. Yes. Bukan hanya Tuhannya, tapi visinya, janjinya, sehingga nantinya akhirnya kita bisa menjadi bukan hanya menerima warisan, tapi memberikan warisannya. Amin, amin, amin. Menyalurkan warisannya. Amin. Tapi kok hidupnya Yakub ini kan penuh dengan pergumulan di dalam 14 hari kita baca. Ya. Ya, dan ini kita perhatikan dimulai dari perselisihannya dengan Esau. Sebenarnya ini salahnya siapa sih? Dia dengan hubungannya dengan Esau ini. Apakah bisa dihindari atau gimana? Ya, diomong salahnya siapa, kita bukan datang untuk menghakimi, untuk mencari kesalahan, tapi kita belajar dari apa yang terjadi. Yes. Ya. Menurut saya ada kelemahan dalam kehidupan keluarga Ishak dan Ribka, karena ada ayatnya yang menyebutkan bahwa Ishak mengasihi Esau karena daging buruannya. Sedangkan Ribka mengasihi Yakub itu aja sudah kelihatan itu kayak satu keluarga 4 orang 2 kubu. Anda harus mengerti bahwa ini keluarga yang diberkati Tuhan. Mereka bukan, ini keluarga di ayat-ayat sebelumnya Ishak disebut orang yang kaya, bahkan sangat kaya. Berarti ini orang yang bukan bingung mengenai berkat atau apa, tapi bagaimana mengelola berkatnya. Gara-gara pengelolaannya, pengaturannya menurut saya tidak imbang, tidak jelas. Ini cuma 4 orang, tapi kayak ada 2 kubu langsung. Pisahnya karena suami dan istri tidak sepakat. Papa tidak dengan jelas atau bapaknya tidak dengan jelas bagaimana mengaturnya. By the way, memang rada ribet karena Anda harus ingat bahwa Yakub dan Esau ini kembar. Oh iya. Saya baru sadar. Twin, lahirnya di hari yang sama. Di hari yang sama. Kalau diomongin tua mana? Sama ya. Iya. Tapi ayat Alkitab kan berkata bahwa Esau dianggap lebih tua by berapa second, ya kan? Hanya by beberapa. Nah, mungkin ini yang menimbulkan. Yakub mungkin merasa tua mana? Esau yang dianggap lebih tua. Loh, yang benar umur sama kalau ditanya. Tuh KTP sama kan gitu loh. Ditunjukin lo yang umur sama. Kenapa dia yang harus dapat gitu? Makanya rebutan kali ya. Gak pernah diperjelas kali sama Ishak. Ya ini salah satunya. Ishak itu mungkin tipe bapak yang diam. Sedangkan Ribka itu tipe ibu yang sangat dominan, ya. Anda ingat waktu by the way, Ribka itu dicari sama pembantunya Abraham. Yang nyari itu bukan atas inisiatif Ishak. Jadi Ishak itu orang yang tinggal di rumah, nyantai, kawin nggak apa-apa, kawin nggak apa-apa gitu kayak. Ya mungkin diem aja. Dulu makanya kalau mau dikorbankan Abraham, ayo duduk, ya nggak apa-apa gitu kayak nyantai aja gitu. Orang yang diem aja. Tapi itu kalau jadi pemimpin dan diem, nggak pernah berdiri, nggak pernah make a statement, nggak pernah mengatur. Akhirnya inilah yang terjadi. Yang mau dia simpan sendiri, mungkin dia lebih sayang Esau dan Ribka yang tadi dominan tuh, saya ingatnya waktu itu dia yang mengasihin minum unta.
Itu berarti 10 unta. itu bukan hanya dominan, mungkin badannya gedean Ribka kali ya. Itu ngangkatin, kalau ngambil, wah, itu kan ngasihin. Itu Eliezer ngelihat, saya ngelihat, kejem juga ngelihat cewek suruh ngangkat minumin gitu. Wow, gitu sambil dikagum-kagumi. Dan itu waktu kawin berarti mungkin Ishak naik kursi soalnya lebih pendek dan lebih kecil gitu ya. Ribkanya gede gitu ya. Jadi ya saya nggak ngerti. Dan makanya Esau yang badannya gede nurun Ribka kali ya. Dia pinginnya mungkin sehebat Esau yang jago berburu dan apa ya. Jadi Ishak bilang, ini anakku yang ku idam-idamkan. Yakub nurun Ishak sama kecilnya gitu, sama tinggal di rumahnya kayak, jangan kayak aku nak gitu kan ya. Jadi akhirnya keluarga ini kacau balau, nggak teratur. Tapi saya percaya dari pelajaran ini sebenarnya ada yang sebelumnya Abraham itu melakukan hal yang baik. Dan di zaman sekarang pun ternyata ada orang-orang yang kita semua pasti menghadapinya. Salah satunya narasumber ini Andrew dengan Jessica, thank you. Nah Andrew ini juga mengalami hal ini. Ada kemiripannya tapi ini yang baik, hal yang baik. Coba Anda bisa ceritakan apa yang bisa dipelajari ini, yang sesuai dengan Alkitab nih. Oke, ya ini mau sedikit sharing. Saya ini kan termasuk anak yang secara langsung merasakan berkatnya, bagaimana sebuah berkat yang diberikan Tuhan itu diatur dengan benar. Jadi saya ini yang dengan benar ya kalau ini ya. Benar. Ya. Jadi ada family business ada bisnis keluarga yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan pada family business ini biasanya apabila family business ini tidak diatur dengan benar, dalam hal ini termasuk secara legal, hal itu bisa membuat sebuah berkat itu menjadi sebuah hal yang malah memecahkan keluarga, bukanlah menjadi sebuah berkat. Jadi di cerita saya, kehidupan saya, oma saya itu memulai sebuah bisnis, dan tidak terpikir bahwa sebuah bisnis itu yang dulunya hanya dibangun untuk mencari nafkah saja, ternyata berkembang dan menjadi berkat yang luar biasa untuk keluarga kami. Dan di sini pada saat itu tidak terpikir untuk mengatur secara legal, untuk membuat semuanya jelas. Sampai suatu saat ada kalanya memang terjadi perselisihan sedikit, ya itu terjadi. Tapi puji Tuhan Oma adalah Oma yang berdoa, dan Oma dengan berani mengambil langkah untuk berbicara kepada setiap anaknya, dan juga setiap cucunya juga diberitahu bahwa family business ini harus dibagi seperti ini. Jadi ada sebuah keputusan dari Oma yang munculnya dari Oma ya berarti. Dari Oma. Dan saya tahu itu bukan hal yang mudah. Kadang mungkin orang tua saya belum menjadi seorang orang tua papa dari anak, tapi very soon, ya. Amin. Tapi saya melihat memang pada saat itu saya di sana dan saya sudah involve, sudah ikut di dalam bisnis keluarga, itu bukan sebuah hal yang mudah. Tapi Oma dengan berani mengambil keputusan itu, dan memang pada saat itu apakah ada merasa like and dislike-nya dengan keputusan itu? Yes, ada. Tapi hal itu membuat, kalau yang saya rasakan sekarang, itu sungguh sebuah langkah yang baik. Keluarga kami sekarang dengan berkat itu, kita tidak lagi berselisih. Ada sebuah bukan instruksi, seperti blessing yang jelas bagi setiap orang. Dari situ keturunan Oma tidak bertengkar untuk hal-hal yang sudah diputuskan. Yeah. So itu sebuah blessing, dan saya di sini ya sungguh bersyukur bisa berada di posisi ini, dan ya I think it's really a big blessing from Jesus. Puji Tuhan untuk Oma Evi ya. Saya kagum sih dengan Oma Evi. Oma Evi juga sampai dibuatkan buku ya. Saya teringat judulnya apa? Buku. Mestinya kita langsung tunjukkan judulnya adalah. Nah, apa nanti bisa ditayangkan? Cleaning Destiny. Cleaning Destiny. Cleaning Destiny. Jelai-jelai berkat or something. Judulnya adalah Cleaning Destiny. Ya, saya percaya tindakan Oma Evi yang membagi ini tidak seperti Ishak yang membuat
sepertinya ketidakjelasan karena sayangnya padahal ada janji kepada Yakub yang diterima oleh Ribkah bahwa yang nanti mestinya yang nerima hak kesulungan adalah Yakub, tetapi Ishak menjanjikan kepada Esau, tetapi Yakub mencuri dari menipu dari Esau dan akhirnya didoakannya ke Yakub, sehingga kayaknya ya itu kan tidak jelas. Nah, Oma Evi kayaknya menjelaskan sama seperti yang ini loh. Ini Oma Evi itu menjalankan firman Tuhan yang dilakukan oleh Abraham. Ada kemiripannya di Kejadian 25 ayat 5. Mulai dari ayat 5 dikatakan Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperoleh dari gundi-gundinya ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Jadi Abraham mengatur waktu masih hidup, anaknya nerima apa, yang mana, siapapun diberikan pemberian semua, diatur area dan pemberiannya, kayak job desk-nya dan apanya secara legal kayaknya diatur dengan jelas. Itu membuat meskipun Ishak dan Ismail itu bukannya yang kayak baik-baik banget, tetapi kayak pertengkarannya tidak sampai persaingan seperti Yakub dan Esau. Yeah. Yakub dan Esau itu mestinya di jalur yang sama, lebih sama. Ishak sama Ismail itu lebih jauh. Mestinya. Lebih susah untuk menerima Ismail karena Ismailnya keluar duluan lagi gitu ya, kayaknya jauh beda gitu. Itu lebih parah, tapi Abraham bisa menyelesaikan padahal itu sulit. Luar biasa. Jadi dia benar-benar mengatur dengan baik, dan saya mengucap syukur karena sampai sekarang firman Tuhan itu ini kita mesti tangkap arti rohaninya dan kita pelajari yang baik, dan ternyata ada keluarga-keluarga yang bisa melakukannya. Dan tapi saya percaya berkat yang paling besar yang Anda terima adalah takut akan Tuhannya. Yes, ya. Oma Evi. Ya, itu yang Oma benar-benar tanamkan di kehidupan kami sekeluarga, bahwa takutlah akan Tuhan dan hiduplah dengan penuh integritas dan selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, saya rasa itu yang menurut saya yang harus kita paling pelajarinya. Ini paling tidak keluarga ini takut akan Tuhannya tetap nurun juga sih. Tapi ya daripada kayak Ishak, mending kayak Abraham yang lebih rapi. Kita belajar, ayo kita lebih rapikan apa yang kita bakalan wariskan. Jangan wariskan pertengkaran, tapi lebih baik kita wariskan. Jadi pelajaran buat kita untuk mempersiapkan masa depan anak-anak kita juga. Kita mesti belajar sama luar Oma biasa Evi. Firman Tuhan itu ya. Jangan lupa anak-anak rohani juga aja ya, dipersiapkan juga. Oh iya. Apanya? Anak-anak rohani juga dibagiin. Oh iya, anak-anak rohani. Dari Bapak di surga nanti ya. Tapi berarti kalau saya tarik kesimpulan antara Oma Evi sama Ishak berarti padahal Ishak juga membagikan, cuman mungkin katanya Ko Adrian masih nggak jelas, blur gitu ya. Ya, dan mungkin karena tipenya Ishak yang agak kurang declare, dia orang yang terlalu diam mungkin apa. Lantas kalau Oma Evi mencoba untuk tadi seperti memberitahu masing-masing gitu ya, mendamaikan, sedangkan Ishak mungkin nggak ngapa-ngapain setelah tahu Esau dan Yakub. Ya kayak membiarkan yang terjadi. Kalau dicuri ya dicuri gitu, kayak kalau sudah terlanjur ditipu ya sudah. Dia nggak menenangkan Esau, nggak apa, dibiarin bertengkar cuma pergi gitu kayak daripada bertengkar karena dia mungkin tetap sukanya sama Esau, dia sendiri kecewa. Ya kalau dia omong kecewa, ya mungkin ya saya bisa bayangin ini. Sorry ya, tak kasih noda ya, diambil sama dia. Ini bukan papanya yang memutusin, ngerti gak? Bukan orang tua yang memutusin, lah diambil sama dia. Sorry ya, nggak tak kasih ya. Kan berarti kan nyalain, dia Ishak itu melepaskan tanggung jawab. Kayak, loh kalau sudah diambil oleh Yakub, ya kamu nggak dapet. Makanya Esaunya kayak, loh berarti ini gara-gara Yakub ya. Kalau kalau misalnya Ishak itu bilang gini, enggak, memang seharusnya begini, sudah tak berikan ke Ishak. Yakub, sudah tak berikan ke Yakub. Sorry Esau, ini yang untuk kamu, gitu loh. Kayak harus jelas gitu loh. Bukan karena diambil oleh Yakub, tapi the buck stops at Ishak mestinya. Itu kan the buck stops atau keputusannya berhenti di Oma Evi, gitu loh kayaknya. Bukan kayak mempertengkarkan, oh sorry ya sudah diambil anak kedua, jadi kamu nggak tak kasih ini. Ya kan ya bikin orang marah kan gitu. Ya mungkin karena itu ya. Jadi ini bedanya. Ada harga yang harus dibayar. Tadi katanya susah ya. Memang susah. Pasti ngomongnya sendiri-sendiri itu susah ya. Ya pasti. Ya pasti ada challenge khusus lah untuk Oma ya. Nggak ikut ngalami aja mungkin kakak kerasa
betapa beratnya ya, apalagi oma yang menghadapi itu secara personal. Ya kita harus belajar karena seharusnya kita belajar itu dan nanti kita juga harus melakukan itu kepada anak-anak kita. Tapi kok setelah Yakub ini didoakan, diberkati oleh Ishak, tapi kita lihat hidup dia itu malah rasanya menyedihkan gitu loh. Sebenarnya apa sih hak kesulungan ini? Begitu pentingkah itu hak kesulungan? Hak kesulungan itu zaman sekarang artinya apa? Dulu artinya dapat 2 kali secara fisik dan kayak megang nama belakangnya atau jadi kayak meneruskan janji dan apa ya, pokoknya ini kayak lainnya lewat sini gitu loh, yang utama jadi kepala keluarga dari seluruh yang lain gitu. Kalau zaman sekarang, kalau menurut saya hak kesulungan ini adalah kasih karunia Tuhan, janji keselamatan. Semua janji-janji Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus, yaitu anak sulung dari Tuhan ini, itu kita terima melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi hak kesulungan itu penting enggak? Ya, karena di dalam saat kita menerima hak kesulungan, yaitu saat kita berkata aku mau menerima Tuhan Yesus Kristus, kita menerima hak kesulungan, kita mendapatkan janjinya, mendapatkan urapannya, mendapatkan segalanya. Makanya bagi Tuhan itu penting, makanya waktu Esau menolak, itu sepertinya ibaratnya berarti sepertinya engkau menolak Tuhan Yesus Kristus. Menolak apapun yang rohani, menolak apapun yang janji Tuhan, kayak dia nggak dianggap. Dalam bahasa Indonesianya katanya Esau menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan, sepiring kacang merah. Bahasa Inggrisnya itu katanya despise. Hak kesulungan, despise itu seperti membenci. Hak kesulungan itu artinya adalah apapun yang ada janji Abraham yang akhirnya melalui Tuhan Yesus Kristus itu, kalau kita menolak Tuhan Yesus Kristus, makanya kita membenci Tuhan Yesus Kristus. Makanya ada ayat yang berkata God loves Jacob, God hates Esau. Karena bukan membenci Esau, tapi membenci siapapun yang membenci Tuhan Yesus Kristus, anak sulungnya. Segala yang ikut dengan anak sulung ini semua haknya. Itu kalau menolak kasih karunia Tuhan, menolak berkat Tuhan, menolak kerohanian, ya itulah makanya disebut Esau itu cabul, penuh kedagingan. Dia tidak mau memikirkan yang rohani, hal-hal yang rohani, apapun yang dari Tuhan. So hak kesulungan itu sangat penting. Tapi saya percaya, makanya hak kesulungan itu bukan mengenai fisik, karena hak kesulungan yaitu sesuatu yang ada di dalam Tuhan. Kayaknya Elliot dan Debbie ini, thank you ya, mau kesini. Mereka punya cerita yang ada kemiripan juga sama Yakub juga. Anda juga memikirkan mengenai hak kesulungan juga gitu ya. Coba ceritakan coba. Ya, ceritanya Yakub sama Esau ini ada kemiripan ya sama kehidupan saya. Jadi saya dari kecil itu kan udah ditinggal sama papa. Nah, dia punya keluarga baru. Jadi tapi saya di sini saya ini posisinya sebagai anak sulung. Nah, tapi saya nggak pernah dapat fasilitas-fasilitas yang seharusnya didapat oleh anak-anak sulung. Bahkan saya ini harus tinggal susah berdua sama mama, dan kalau saat pandemi kayak gini, ya saya nggak tahu sih kehidupan papa dengan adik tiri saya sekarang bagaimana, tapi saya yakin kehidupan mereka fine-fine saja di masa pandemi ini, karena ya mereka termasuk orang yang sukses seperti itu. Nah, justru di masa-masa seperti ini saya harus mengalami, saya dan istri kita harus mengalami kesusahan finansial yang cukup dalam sampai jadi kita baru mulai usaha. Nah, usaha ini baru aja mulai, terus tiba-tiba masuk ke pandemi. Jadi kita sampai nggak tahu, aduh ya apa ya, udah baru mulai, belum penghasilannya masih belum gimana, tapi ada kejadian seperti ini. Terus saya tanya diskusi sama istri, bagaimana ya, atau kita pinjem bank aja gini gitu. Terus habis itu kita sempat konsultasi sama Ko Adrian juga, terus juga ikut krisis finansial yang waktu itu yang pertama, yang awal-awal yang untuk CGL aja. Nah, terus habis itu Ko Adrian terus bersikukuh kalau misalnya kita apapun kejadiannya, apapun masalahnya, kita jangan hutang, kita harus tetap bergantung hanya pada Tuhan.
Jadi kita juga sama istri juga berdoa dan ternyata nggak lama usaha kita ini benar-benar diberkati Tuhan. Jadi usaha yang baru saja kita itu rintis, ada partner juga yang Tuhan tuh kirimkan seorang partner untuk merintis bersama. Nah itu tiba-tiba sama Tuhan dilipat gandakan sampai 5 sampai 6 kali lipat. Dan kita tuh sampai nggak perlu di masa pandemik ya, di masa pandemi dan kita di tengahnya itu sebenarnya kita masih ada hutang sama saudara dan saat ini kita sudah bisa membayar hutang itu pada saudara. Jadi walaupun saya nggak dapat secara fasilitas anak sulung itu secara fisik, tetapi aku percaya ketika kan di dalam keluarga juga saya termasuk yang awal-awal mengenal Tuhan. Nah aku percaya bahwa berkat yang Tuhan berikan itu jauh lebih berharga daripada berkat fisik yang mungkin aku dapat secara fisik gitu. Tapi karena aku ini dapat berkat yang tidak terlihat dan itulah yang tetap bisa membuat aku bertahan walaupun di masa pandemi yang banyak orang bilang susah seperti itu. Kayaknya mirip banget dengan ceritanya. Karena setahu saya Esau itu secara di dalam ceritanya kalau saya baca ulang ini Esau itu jauh lebih mapan daripada Yakub. Yakub itu harus pergi cari kerja sendiri gitu ya kayaknya ya. Sedangkan yang terima kelihatannya, yang terima hak kesulungan itu adalah Yakub. Tapi kalau secara fisik kelihatannya kayak Esau yang lebih mapan. Tapi di titik-titik di mana yang dibutuhkan, Yakub selalu ditolong Tuhan. Dan itu yang terjadi pada Anda ya. Amin. Ya, ternyata hak kesulungan itu munculnya waktu Anda sudah nggak punya bantuan dari tempat lain. Selama Anda setia kepada Tuhan, saat itu juga muncullah penyertaan Tuhan. Ya, amin. Anda tinggal setia padahal sudah kepepet ya, hampir aja Anda berhutang ya, benar ya? Sebenarnya udah masuk hutang sih. Sudah masuk hutang. Tapi bukan hutang yang hampir hutang usaha, tapi maksudnya hutang untuk kehidupan sehari-hari. Hutang untuk makan kok. Iya. Ya separah itu ya sudah ya. Tapi ternyata dari sana dengan meningkatnya itu Anda sekarang sudah nggak perlu hutang sama orang ya? Enggak. Sudah keluar dari hutang? Ya sudah. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan luar Jadi biasa benar-benar dahsyat. sama kayak Yakub juga akhirnya sepertinya kayak utang sama Laban dan akhirnya dia keluar, dia sudah independen ya? Iya. Secara keuangan ya? Bagaimana menyesakkan saat itu, waktu pandemi itu, kehidupan kalian? Kalau untuk sampai menyesakkan mungkin pada saat itu, ya pada saat itu ada tambahan lagi, mungkin istri saya bisa. Ya pada saat itu bukan hanya berapa bulan sudah kita alami kesulitan finansial, tapi di saat yang bersamaan itu mulai awal tahun kira-kira itu mama mulai sakit dan pas ketika pandemi itu mulai sekitar bulan Maret saya ingat itu mama masuk rumah sakit dan sejak itu keluar masuk terus rumah sakit dan biaya yang dikeluarkan tuh luar biasa karena nggak ada asuransi juga gitu. Ada jadi udah saya stres mama sakit kayak nggak tahu sakitnya apa, tambah lama tambah kayak nggak ada harapan. Terus pulang rumah juga lihat dia juga wah jalan buntu semua gitu. Jadi benar-benar kayak semacam kayak hampir tidak ada pengharapan, cuma bisa nangis sama Tuhan aja tiap hari kayak gitu. Penuh sesak dan kapan itu yang waktu ikut krisis finansial? Bulan Juni itu yang awal-awal yang sama CGL saja. Nah, Ko Adrian bilang kalau tanggal 5-6 Juni ya. Soalnya saya ingat 3 harinya itu How ada to manage order financial crisis. Iya itu. Nah terus soalnya waktu itu saya cek lagi WhatsApp, ternyata 3 hari kemudian setelah itu ordernya itu datang. Saya lihat WhatsApp-nya. Wow, 3 hari setelah ikut itu. Iya, jadi Tuhan tiba-tiba langsung ngasih tahu, memang kamu nggak perlu berhutang gitu. Soalnya kayak Tuhan langsung ngomong kayak gini, aku yang memberkati kamu. Itu yang aku dapat kayak wow, ternyata memang yang memberkati kita tuh bukan orang tua, bukan siapa, tapi Tuhan sendiri gitu. Itu yang kayak wow. Kayak janji yang Yakub terima, aku akan menyertai engkau. Kayak Tuhan membuktikan dan itu terjadi. Di titik-titik yang paling sulitnya, Allah muncul dalam kehidupanmu dan itu terjadi ya. Saya diceritain sih dengan lengkap bisnisnya mereka waktu itu pertolongan dari Tuhan dan menurut saya benar-benar dan tidak bisa ditolak maupun diragukan bahwa itu benar-benar datang dari Tuhan karena Tuhan, bisnisnya ini bisa pas
momennya itu ya munculnya yang dibutuhkan di masa pandemik ini gitu loh. Kayak Tuhan benar-benar ngasihkan hikmat kepada mereka, bisnis masuk ini gitu loh. Dan begitu banyak orang-orang yang order di luar dugaan mereka, sampai mereka harus mendatangkan produknya itu dalam jumlah yang besar, dan kami diceritain dan bagaimana luar biasa. Tidak perlu utang tetap bisa terbiayai, benar ya? Karena bayar itu yang luar biasa. Iya betul, soalnya yang buat luar biasa itu adalah customer ini adalah customer baru yang belum kenal kita, tapi dia berani mempercayakan uangnya kepada kita. Jadi mereka itu sudah istilahnya bayar full, dan akhirnya kita tuh barangnya telat datang juga, dan mereka tetap percaya. Jadi kayak wow, kayak itu benar-benar grace-nya Tuhan yang nggak pernah bisa aku bayangkan dan pikirkan, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, pikirkan, itulah yang terjadi memang. Biarlah kita bersama-sama berkata, Allah telah beserta dengan engkau ya. Sama kayak Yakub sudah bisa bersaksi di depan orang ya. Amin. Allah itu baik, luar biasa. Dan itu dengan bisnis ini mereka bisa menutup hutang-hutang yang sebelumnya yang mereka lakukan gitu. Diselamatkan benar-benar mereka dari Praise the Lord. Krisis keuangan. Puji Tuhan. Luar biasa. Thank you. Saya juga kagum dengan apa yang dialami oleh Yakub. Ketika Yakub keluar dari ke orang tuanya, dia tuh hanya membawa sebuah tongkat. Tapi ketika dia kembali ke rumah orang tuanya, leluhurnya, tempat leluhurnya itu, dia kembalinya dengan 2 pasukan, diberkati dengan luar biasa kehidupan Yakub di sini. Dan di sini juga ada narasumber yang mengalami hal ini. Bermula dari tongkat, tapi Tuhan melipat kali gandakan hingga 2 pasukan itu diberikan ketika Allah menyertai dalam hidupnya. Silakan Jessica menyaksikan kebaikan Tuhan. Iya, jadi ceritanya waktu itu setelah saya lulus kuliah, saya pulang dari Australia, balik ke Surabaya. Setelah itu, jujur saya pulang, saya nggak tahu mau ngerjain apa. Karena waktu di Australia juga belum ada pengalaman bekerja kayak gitu. Waktu itu juga pekerjaan keluarga nggak mungkin saya teruskan. Dan pada saat itu keadaan keuangan keluarga memang nggak sebaik sebelumnya. Setelah 1 bulan menganggur, saya berdoa gitu. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak bisa kayak gini terus. I want to be useful. Saya mau menjadi anak yang berguna, yang juga bisa membantu keluarga. Lalu saya ingat suatu siang gitu, tiba-tiba saya diingatkan sama Tuhan. Sesuatu ide yang ada hubungannya dengan art and design dan juga personalization, karena saya suka hal yang personalized pada saat itu. Jadi saya memutuskan ya udah, tanpa pengalaman, tanpa juga sekolahnya juga bukan bidang itu, saya memutuskan untuk ya udah saya mau coba untuk mengerjakan ini. Dan Tuhan itu begitu ajaib, karena di saat saya memutuskan untuk mencoba, untuk mau mengerjakan ini, Tuhan menyediakan orang yang membantu saya untuk memproduksi dan juga untuk memarketingkan. Wow. Jadi saya tahu setiap langkah yang saya ambil di dalam pekerjaan baru ini, saya tahu ada Tuhan di sana. Ada pertolongan Tuhan, ada tangan Tuhan di sana. Dan orderan datang begitunya, bergulir sebulan demi bulan, bulan demi bulan. Dan gak cuma orang Indonesia yang mempunyai produk itu, tetapi sampai orang di luar negeri. Orang luar negeri juga order ya sampean ya? Iya, dan juga sempat saya juga ada suatu hari saya terima email, saya nggak kenal orangnya siapa, saya nggak kenal, nggak ada hubungan apa-apa sama orang itu, tiba-tiba orang itu email dan minta untuk produk saya dimuat di majalah yang cukup terkenal di Australia waktu itu. Dan dengan tanpa biaya. Jadi saya tahu semua itu free publicity. Iya. Dan saya tuh semua itu karena pertolongan Tuhan. Dan semenjak itu juga kayak the growth has been growing so much sampai 20 kali lipat. Dan saya tahu itu bukan karena kekuatan saya, itu bukan karena kepintaran saya,
saya nggak bisa kayak gitu. Saya tahu apalagi saya dari dulu dari keluarga yang semuanya itu sudah disediakan, semuanya itu udah siap gitu lah anggapannya, kayak dicepain kayak gitu-gitu. Tapi saya tahu di sini ada sebuah pekerjaan, tapi yang saya lihat itu bukan berkatnya, tapi setiap kali saya bekerja, saya ingat betapa Tuhan selalu hadir dan di hidup saya di setiap langkah step by step. Dan bagaimana yang saya ingat adalah pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Betapa Tuhan itu so personal to me, especially to me. Nggak cuman kepada saya dengar, tapi I actually have. Saya nggak cuman mendengar, tapi saya merasakan dan saya punya pengalaman itu dengan Tuhan. Dan saya ingat ada yang cerita mengenai dahulu Anda juga sepertinya bingung mengenai hak kesulungan atau berkat. Sama ya kan. Dulu kan Anda juga bingung. Saya yang orang percaya dulu Kristen dahulu di keluarga ya, salah satu yang percaya pertama ya. Tapi gara-gara itu Anda juga diselamatkan. Anda sendiri dulu juga pernah menerima berkat doa kalau nggak salah ya. Jadi sebelum saya balik, jadi waktu itu saya balik bulan Desember. Itu bulan Oktober, waktu saya masih sekolah di Australia. Pastor Philip datang ke Australia pelayanan. Dan waktu di saat pelayanan itu, saya datang kepada beliau untuk minta didoakan. Terus beliau tanya, mau didoakan apa? Saya bilang terserah. Saya bilang terserah kayak gitu. Terus akhirnya sama Pastor Philip didoakan, Lord give this girl a fresh anointing. Tuhan berikan anak perempuan ini urapan yang baru. Waktu saya didoakan seperti itu saya nggak ngerti. Saya pikir kok pendek banget ya doanya. Terus saya pulang dan ya melalui semua perjalanan ini, tetapi di saat saya melalui, saya diingatkan oleh doa itu. Saya tahu bahwa ini karena urapan Tuhan, ini karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Itulah hak kesulungan yang engkau terima. Waktu engkau terima Tuhan Yesus dahulu di keluargamu, itu hak kesulunganmu. Waktu engkau terima doa itu, engkau terima hak kesulunganmu. Bentuk hak kesulungannya itu yang banyak di antara kita yang nggak sadar. Manifestasinya itu belum tentu terjadi besok langsung dapat apa gitu, tapi ternyata dalam tahunan ya, itu akhirnya 7 tahun lebih ya, itu sekitar 8 tahun setelah didoakan itu. 7 tahun setelah didoakan 8, itu, dan akhirnya Anda bisa bersaksi bahwa itu memang karena urapan Tuhan. Puji Tuhan. Allah itu begitu baik ya, luar biasa. Wow. Asik memang ya kita membahas mengenai Yakub ini aku ya. Wah, kita thank you sekali untuk Koko dan JJ yang mengajak kita membaca Yakub. Dari Yakub ini kita banyak sekali merasakan kesamaan. Ya kita ini juga rasanya juga orang yang nggak sempurna, tetapi Yakub ini contoh dari kita. Waktu kita baca itu sepertinya membaca sebuah kesaksian. Sangat relevan dengan hidup dengan kami kita ya. ini. Dan melihat bagaimana Tuhan tetap memberkati seperti ceritanya tadi Koko itu. Ya, thank you dan juga satu yang saya lihat, kenapa kok orang Yahudi disebut sebagai orang Israel, bukan orang Abraham. Ternyata Tuhan memilih Israel, orang yang seperti kita-kita ini sebagai simbol dari umat pilihannya gitu. Wow. Tapi ini kok, saya ingin pertanyaan terakhir aja kok ya. Kita lihat bahwa hidupnya Yakub ini kompleks sekali dari dulu sampai sekarang. Banyak sekali karakternya rasanya kasihan sekali. Lea, Esau, nggak tahu Esau gimana ya kok ya. Tapi dan pada akhirnya menurut Ko Adrian ini gimana Koko melihat akhir dari perjalanan Yakub ini? Dan juga tadi Koko sempat ngomong mengenai battle ya, mengenai battle. Ya memang kalau mau cerita ini cerita yang kompleks. Keluarga yang tadi saya sebutkan mulai dari Ishak ya, ada kelemahannya, Ribka ada kelemahannya, Yakub ada kelemahannya menipu, Esau ada kelemahannya kedagingan. Semua ini semestinya keluarga Kristen semua. Tapi di tengah-tengahnya akhirnya keluarga ini bisa dipakai sebagai tetap yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah itu loh nggak malu mengakui dirinya sebagai Allahnya Yakub. Yakub itu loh artinya penipu. Konotasinya ke penipu. Allah itu tetap menerima kita apa adanya. Ternyata akhirnya tetap sampai terakhir dia masih mengakui dirinya sebagai Allahnya Yakub, termasuk Yakub. So memang ceritanya rumit, bahkan cerita mengenai Esau.
Ada orang yang berkata, kok nggak fair, Esau yang mestinya lebih tua kok nggak dapat. Yes. Kenapa? Seluruh pasal 36 menunjukkan bahwa Esau itu yang diberkati juga. Tuhan masih berikan kesempatan. Jangan pernah merasa iri terhadap siapapun, jangan iri itu yang menimbulkan masalah. Padahal loh, Anda kalau baca sebenarnya di sebentar ini saya mau menceritain Esau karena menurut saya ini penting banget karena banyak yang bertanya kepada saya. Esau itu emangnya kenapa kok Yakub yang dipilih gitu loh. Iya, kenapa? Sebentar, tapi enggak gini loh di Kejadian 25 ayat 23 kalau dibaca Anda nggak tahu cerita sebelumnya ya. Nubuatan yang diterima itu gini loh. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa, bentar berhenti dulu, sebentar, ini ada 2 bayi, disebut ini 2 bangsa. Kalau namanya Esau, diam-diam nih lahir, kamu nanti jadi bangsa, seneng enggak? Anda ngerti gak maksudnya? Enggak peduli, ini dua-duanya jadi bangsa, Yakub ya jadi bangsa, Esau ya jadi bangsa. Jadi kalau terima berkat Tuhan itu fair enggak kalau ngasih ini dari 1 bayi ini jadi bangsa. Jadi yang diterima Esau luar biasa enggak? Yes. Mestinya luar biasa, tapi kenapa kok orang bilang enggak fair Esau? Dia lo jadi bangsa beneran. Allah itu tetap menjadikan di pasal 36, the whole pasal itu isinya adalah menjelaskan Esau itu ngapain aja, anaknya siapa saja, urutannya ada keluarga, dia jadi bangsa Edom, jadi bangsa Amalek, bangsa apa aja. Bahkan ada kata-katanya, ini aja deh, di 36 ayat 7, sebab harta milik mereka terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka. Berarti Esau itu kaya enggak? Ya kaya, dua-dua mereka termasuk Yakub termasuk Esau sama-sama kayanya. Bukan hanya itu, ada sebutannya begini, ayat 31, di 36 semua ya, pasal 36. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom. Sebelum ada seorang raja memerintah di atas orang Israel. Jadi yang jadi raja duluan, yang jadi kerajaan duluan adalah Esau. So it's not, nggak pernah bisa diomong bahwa God is not fair. Waktu mempelajari Yakub, saya berkata, saya mengambil kesimpulan Allah itu baik. Orang separah Esau masih tetap diberkati. Hanya karena dia anaknya Ishak. Karena dia masih cucunya Abraham. Tetap diberkati. Tapi terserah pilihan Esau dia mau kayak apa. Pilihannya dia menikah dengan orang Kanaan dan lain-lain. Putusannya selalu menjauh dari Tuhan. Putusannya menolak Tuhan, melawan Tuhan, melawan orang Israel, melawan berkatnya, melawan janjinya kayak gitu. Ya itu urusan dia. Bahkan Anda tahu nggak urutan terakhir ini, aduh urutannya panjang. Singkat aja deh, sebisanya ya. Edom melawan orang Israel yang waktu Musa bawa tidak boleh lewat. Amalek itu keturunannya Esau. Amalek sering nyerang Israel. Amalek itu berperang di zamannya Saul perang. Zamannya Daud masih perang. Dan ternyata di zamannya Esther itu Haman itu keturunannya Agag. Orang Amalek juga mau menghancurkan Israel. Bukan hanya itu, Herodes itu ternyata Idumean itu Edom. Herodes raja. Itu yang ketemu waktu Tuhan Yesus lahir dan membunuh anak di Bethlehem 2 tahun ke bawah. Itu adalah Herodes anaknya Esau. Dari keturunannya Esau dari dulu mau membunuh keturunannya Yakub. Dan itu pilihan menurut saya. Kenapa? Herodes itu raja. Anda mesti ngelihat ya. Berarti Tuhan itu tetap janjinya bahwa di antara keturunan Esau akan jadi raja. Sampai Herodes masih raja. Iya ya. Tuhan itu fair, Tuhan itu baik. Selemah-lemahnya keluarga ini, tergantung kita mau mendekat atau tidak. Yakub, progresinya dia makin dekat kepada Tuhan. Dia makin lama makin mendekat. Bukan kayak Esau menjauh. Dia mendekat kayak battle-nya. Sejak ketemu di battle, ada progresinya dari battle. Suatu saat dia menyebutnya bukan lagi battle. Karena battle artinya adalah ini rumah Tuhan. Seperti yang dia nempelkan berkat itu di tempat. Ada orang-orang itu nempel berkat itu di satu area saja. Tetapi ada saatnya dia setelah sudah lebih tua, di umur 137 dia sudah mulai, di umur 120 dia sudah mulai berkata, tempat yang sama dia sebutnya El Bethel. El Bethel inilah Allah, di mana ini adalah rumah Allah. Dia sudah mulai mendetach, dulu dia anggap tempat itulah rumah Allah. Tempatnya, Allahnya hanya ada di sana karena itu yang ada tangga Yakub itu. Tapi setelah itu dia ngomong bahwa ternyata dia diberkati, dia di Laban, Padan Aram. Dia
balik lagi tetap diberkati. Berarti Tuhan itu bukan hanya nempel di Bethel. Makanya dia ngomong ini Allah yang sama yang di El Bethel. Dia sebutnya El Bethel, Allah Bethel. yang jadi Allahnya rumah Allah gitu loh kayaknya. Tapi bukan hanya itu, sampai dia di Mesir. Dia nyebut yang dahulu dia sebut Bethel, El Bethel. Dia nyebutnya tetap balik ke Luz. Luz itu nama aslinya tempat itu. Oh. Akhirnya dia mengakui, dia ngomongnya begini, ini Allah yang menemuin aku di Luz. Allahnya tetap Allah bagi dia, tapi dia nggak tempelin di tempat. Berkat Tuhan itu ngikut dalam hati kita. Bukan cuman kalau ada ibadah, apalagi waktu pandemi ini. Anda pikir kalau Anda ibadah di rumah, online gitu, hari Minggu, Anda nggak terima berkatnya. Allah bukan Allah yang nempelnya hanya di tempat ibadah saja, tapi dimanapun Anda berada selama Anda memiliki Tuhan. Seharusnya kayak begitu. Battle itu begitu penting. Ini progresinya, battle tetap penting. Battle itu adalah kisah mula-mulanya dia. Battle bagi Petrus adalah di Danau Galilea di kapal perahu itu. Battle kasih mula-mulanya Paulus adalah waktu ketemu Tuhan di Damsyik, jalan perjalanan ke Damsyik. Kasih mula-mulanya Musa adalah the burning bush di Gunung Sinai. Setiap orang seharusnya punya kasih mula-mula, tapi jangan mendewakan hanya kejadian itu, karena Allah adalah Allah yang ikut di dalam hatimu. Tergantung Anda make it personal apa enggak. Dalam kondisi apapun, dimanapun Anda berada, Allah akan tetap menjadi Allahmu. Dari sanalah saya rindu, kita akan mendoakan semua orang yang ada di tempat ini. Saya rindunya, mari kita nyanyikan satu lagu dulu. Kita akan merenungkan Allah yang baik ini, Allah yang hidup bagi Yakub, juga Allah yang hidup bagi kita semua. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saya rindu mendoakan seperti fase kehidupan Yakub. Mungkin di antara Anda masih nggak percaya bahwa Allah menyertaimu. Mungkin Anda merasa bahwa Anda sendirian. Hari ini saya mau berdoa kepada Anda. Anda merasa Anda mengalami masalah, sepertinya yang mengasihi engkau sudah meninggalkan engkau, apalagi ada pandemi, ekonomi lagi menekan. Yang merasa engkau sendirian, bila engkau menerima penyertaan Tuhan, letakkan tanganmu di dada. Hamba berdoa, Tuhan, jumpai mereka yang merasa sendirian ini. Jumpai mereka, biarkan mereka merasa bahwa Tuhan yang datang mendapatkan mereka. Tuhan memberikan penglihatan seperti Yakub mendapatkan penglihatan di Bethel, di mana Tuhan datang dan sepertinya membuka pintu. Melalui Tuhan Yesus Kristuslah ada jalan menuju surga, ada jalan menuju Allah Bapa di surga. Segala janji-janji Allah dan berkat Tuhan tersedia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga hamba berdoa, terimalah penyertaan Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosamu. Terimalah ini. Bagi yang merasa sendirian, merasa gak layak, merasa berdosa, terimalah penyertaan Tuhan. Terimalah saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang mengalami masalah, mungkin seperti Elliot dan Debbie yang mengalami masalah. Allah berjanji, Allah akan menyertai engkau. Ataupun seperti Jessica yang baru memulai bisnis, apalagi di masa sulit kayak begini, mungkin dengan kondisi yang menekan.
Allah berjanji, Allah akan menyertai engkau. Sama dengan janjinya di Matius 28 yang berkata, jadikan semua bangsa muridku. Dan yang terakhir kata-kata setelah berkata bahwa jadikan semua bangsa murid itu, Tuhan Yesus berkata, I will be with you. Aku akan menyertai engkau. Biarlah saat ini hamba berdoa, terimalah Allah Immanuel, Allah yang akan menyertai engkau di masa apapun, di masa engkau lagi kesulitan. Biarlah engkau terima saat ini juga breakthrough di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun itu breakthrough seperti yang di masalah hutang seperti Eliot, engkau terima breakthrough di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga percaya di dalam cerita Yakub itu ada ceritanya di mana Tuhan menoleh kepada Rahel dan membuka rahimnya. Rahel, ada orang-orang yang saat ini sedang rindu untuk mempunyai anak. Letakkan tanganmu di rahimmu saat ini. Seperti yang Debbie, Jessica maupun Nika. Saya percaya di luar sana banyak orang-orang yang sedang merindukan untuk punya anak. Biarlah ini doa yang sama yang diterima oleh Rahel. Janji yang sama yang diterima oleh Rahel. Penyertaan yang sama yang diterima oleh Rahel. Allah yang sama yang bisa membukakan rahim ini. Membukakan rahim-rahimmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Receive right now. Terimalah saat ini berkat dari Tuhan. Engkau akan menerima anak. Karena Allah akan menyertai engkau. Bukan hanya itu. Engkau punya masalah apapun, Allah akan tetap menyertai engkau. Dan biarlah saya rindunya setiap orang juga nanti akan tumbuh. Bukan hanya itu, engkau bisa melihat ke belakang. Mungkin ini Anda yang orang yang sudah lama melayani Tuhan. Engkau bisa mulai bersaksi. Engkau melihat ke belakang, engkau lihat apapun yang baik. Dan engkau bisa mulai bersaksi kepada banyak orang. Engkau berkata, Allah telah menjawab doa-doaku. Allah telah menyertai aku. Apapun yang terjadi ini. Dari dahulu aku ini cuma punya bawa tongkat. Sekarang aku sudah bawa 2 pasukan. Engkau lihat apapun yang baik dalam kehidupanmu. Biarlah engkau mulai bersaksi bahwa Allah lah sumbernya. Biarlah engkau mulai mendeklarasikan bahwa segala yang engkau terima itu dari Tuhan. Kalau memang itu saatnya, ini saatnya engkau berpuluhan, memberikan perpuluhan, itu deklarasinya, itu kesaksian Anda. Apapun yang aku terima ini dari Tuhan. Jangan Anda noleh kiri kanan iri. Kenapa Esau sekian, ini sekian. Yakub gak pernah iri. Yakub mestinya lebih besar. Esau mestinya lebih besar saat itu, tapi Yakub selalu mengucap syukur. Saya rindu engkau juga menerima apa yang Yakub terima. Selalu mengucap syukur, deklarasikan, bersaksilah kepada orang lain. Allah baik padaku, Allah menjawab doaku, Allah menyertai aku. Melalui apapun Allah menyertai aku. Bukan hanya itu, saya rindunya engkau juga punya progresi. Dahulunya selalu Allah, itu Allahnya ayahku, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak. Itu Allahnya gerejaku, itu Allahnya papaku, itu Allahnya CGL-ku, ini Allahnya coachku. Sekarang saya rindunya Anda berkata, no, ini Allahku. Engkau bisa berkata sepertinya, yang menjadi gembala itu adalah Tuhanku. Itu gembalaku, Allah adalah gembalaku. Allah yang menuntun aku, yang memberi makan aku, yang menuntun aku ke padang yang hijau saat ada kekeringan. Allah gunung batuku, Dia yang melindungi aku waktu ada hujan, waktu ada badai. Allah yang selalu yang gunung batu yang selalu kekar kuat bagi aku. Allah lah Allahku, Allah yang selalu menyertai aku. Hari ini hamba berdoa, milikilah Allah as your personal God. Bukan Allahnya orang lain, your God. Allah yang selalu selama ini menyertai engkau. Semua janjinya, semua kehendaknya, semua urapannya, biarlah juga menjadi milikmu. Saya rindu kita semua meletakkan tangan di dada, berkata, Engkau Allahku. Semua janjimu, janjiku. Semua janjinya Abraham, Ishak, Yakub, itu juga milikku. Semua firman Tuhan itu milikku. Bukan untuk negor orang lain, bukan untuk memberkati orang lain, itu untuk negor dan memberkati aku. Jadi kalau ada visi Allah yang berkata jadikan semua bangsa muridku, itu juga visiku. Jadi visi 1000 gereja 1 juta murid itu juga visiku. Jadi berkatnya dan urapannya juga urapan dan berkatku. Amin. Saya mau kita sama-sama bertumbuh sama seperti Yakub. Dengan menerima ini saya percaya kita bisa memberkati orang sekeliling kita. Kita bisa berkata, now God will be with you. Kita bisa memberkati orang lain. Ini saatnya untuk engkau bergerak. Cari keluargamu yang lain, orang sekelilingmu, orang-orang yang sedih, orang-orang yang hancur, orang yang belum kenal Tuhan. Ini saatnya engkau yang memberkati orang lain. Engkau berkata, God will be with you.
Engkau yang akan bergerak, Engkau bangkit menjadi Bapa rohani. Sama seperti Yakub, di akhir hidupnya dia bangkit, dia memberkati orang lain. Bisa mewariskan urapannya, mewariskan janji-janjinya kepada anak-anaknya, kepada orang-orang penerusnya, kepada bahkan sampai kepada kita. Bangkit, angkat kedua tanganmu. Saat ini, terimalah berkat daripada Allah, Bapa, Allah, Putra, Roh Kudus. Bukan hanya untuk engkau nikmati sendiri, tapi saat engkau mengadopsinya, pakai tangan-tangan yang terangkat ini untuk memberkati orang lain dan berkata kepada orang-orang yang membutuhkan, God will be with you. Jesus loves you. God wants to save you. Pakai mereka semua yang terangkat tangannya, Tuhan. Pakai mereka menjadi bapak-bapak rohani. Bangkitkan mereka untuk memberkati, menyalurkan firman Tuhan, menyalurkan berkat Tuhan, menyalurkan urapan Tuhan, menyalurkan janji-janji Tuhan melalui kehidupan mereka, melalui tangan mereka, melalui mulut mereka, melalui bisnis mereka, melalui apapun yang mereka lakukan. Mereka menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Ini saatnya kita berikan salam kepada semuanya yang di luar sana. We love you. 5,000. God bless you. God bless you. Shalom. Hari ini kita belajar tentang Esau dan Yakub. Bagaimana Esau tidak memperhitungkan atau menganggap remeh hak kesulungan. Dia memilih sup kacang merah dan dia tukar dengan hak kesulungan. Hari-hari ini dunia juga menawarkan hal yang sama buat kita. Apakah kita lebih memilih sup kacang merah dan menukar hak kesulungan kita? Mungkin ini bukan berarti keselamatan yang kita tukar, tapi kadangkala hal-hal yang sederhana seperti contohnya damai sejahtera versus pengendalian diri. Seringkali kita tukar. Kita lebih memilih untuk meluapkan emosi, nafsu kita, hawa nafsu kita seperti Esau. Kita menukarkan damai sejahtera yang kita miliki, yang seharusnya kita pertahankan. Mari kita sama-sama merenungkan peristiwa Esau dan Yakub ini, supaya kita juga boleh belajar dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. God bless you. Shalom, perkenalkan kami dari JEC 168. Hari ini kami mau bersaksi apa yang kami pelajari dari The Living Bible. Kami belajar bahwa setiap karakter-karakter yang dipilih Tuhan itu nggak sempurna, latar belakangnya, sifatnya, karakternya, apapun itu, tapi tetap Tuhan Yesus itu yang sempurna dan kasihnya selalu sempurna. Juga kami belajar banyak tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami semakin hari semakin excited untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Kami juga rindu untuk terus mengabdi-abdikan diri dan menjalankan visi Tuhan lewat gereja kami. Kami juga mau terus untuk ikut setiap kegerakan gereja, karena kami percaya kami mau melayani ini dengan urapan Tuhan, bukan dengan kekuatan kami sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. We love you 5,000. Shalom, saya Antoni dari CGC 191. Di sini saya akan membawakan firman Tuhan dari rema yang saya dapat di Kejadian pasal 37. Ada dua hal yang mau saya garis bawahi di sini. Yang pertama adalah dikatakan bahwa Yakub itu mencintai Yusuf lebih daripada anak-anaknya yang lain. Menurut saya ini adalah suatu hal yang wajar, lumrah, karena kenapa? Yusuf ini perilakunya sangat manis. Dikatakan di pasal 37 ini, Yusuf itu disuruh untuk mencari saudara-saudaranya oleh Yakub untuk mengecek keadaannya baik atau tidak ke Sikem, tapi ternyata sampai di sana Yusuf tidak menemukan saudara-saudaranya itu. Tapi Yusuf tidak pulang ke rumah. Dia berusaha gimana caranya bisa menuntaskan tugas dari Yakub itu sampai harus berjalan jauh lagi sampai ke Dotan. Ini menunjukkan betapa Yusuf itu punya sikap hati yang tanggung jawab. Makanya nggak heran kalau Yakub ini begitu mencintai Yusuf. Seharusnya wajar ya kalau Yakub itu mencintai Yusuf karena perilakunya juga demikian baik. Tetapi seharusnya sebagai seorang ayah, Yakub juga harus bijak. Gimana caranya? Yakub tidak boleh memperlihatkan rasa cintanya kepada Yusuf itu yang melebihi saudara-saudaranya yang lain, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial di antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Karena di ayatnya yang keempat dikatakan,
Maka bencilah saudara-saudaranya kepada Yusuf setelah mengetahui kalau ayahnya itu mencintai Yusuf lebih daripada yang lain. Menurut saya, seharusnya Yakub bisa membuat Yusuf ini sebagai teladan. Gimana caranya membuat saudara-saudaranya yang lain itu bisa belajar dari Yusuf. Apa yang dikatakan oleh Yakub itu seharusnya dengan bijaksana bisa membuat saudara-saudara yang lain ini meniru Yusuf. Itu semua peran seorang ayah yang bisa menjadi seorang leader yang baik. Yang kedua adalah ketika Yusuf itu bermimpi dan tiba-tiba Yakub itu menegur Yusuf di depan saudara-saudaranya. Dikatakan sama Yakub, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku, ibumu dan saudara-saudaramu yang lain itu menyembah engkau? Nah, seharusnya kalau memang Yakub itu tidak berkenan dengan apa yang dikatakan oleh Yusuf, seharusnya dia menegur empat mata. Dan lagi, karena kalau misalnya ini adalah mimpi dari Tuhan, alangkah baiknya kalau Yakub itu waktu itu meskipun dia belum mengetahui kalau itu dari Tuhan ya, seharusnya Yakub tidak langsung menegur, tapi coba ngomong empat mata, lalu coba diajak doa bersama. Yakub dan Yusuf ini seharusnya menurut saya harusnya demikian. Tapi karena Yakub ini ada mistreatment terhadap Yusuf, sehingga terjadilah hal yang kita tahu sama-sama, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya yang lain. Inilah pentingnya sosok seorang ayah yang bijaksana, yang bisa mengambil keputusan yang tepat dalam setiap kondisi. Tentu saja kuncinya adalah selalu dekat dengan Tuhan agar Roh Kudus selalu membisiki kita dengan hal-hal yang tidak mungkin kita tahu semuanya, tapi Roh Kudus itu yang bisa terus menuntun kita dalam segala hal. Tapi kalau kita tidak bisa seperti itu, bukan tidak mungkin kita melakukan kesalahan seperti Yakub yang akhirnya membuat Yakub itu kehilangan Yusuf. Beberapa puluh tahun lamanya Yusuf harus pergi ke Mesir. Meskipun itu adalah kehendak daripada Allah yang Maha Kuasa, tapi di pasal ini khususnya Yakub itu sangat sedih dengan kehilangan Yusuf. Jadi kita belajar sama-sama bahwa kita tidak boleh mencintai apapun dengan berlebihan, termasuk anak kita, dan kita harus dengan bijaksana menghadapi segala situasi dan kondisi. Thank you, God bless you. Shalom, nama saya Martin. Saya Veve dari CGC 184. Living Bible seri Yakub ini membuat saya belajar mengenai kasih setia Tuhan dalam menggenapi janjinya untuk kehidupan Yakub. Hal ini membuat saya tetap berpegang teguh, berharap pada Allah yang hidup. Buat yang belum join, yuk kita join di Living Bible seri berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hari ini kami mau sharing tentang kerenungan kami dari Kejadian 27. Kami membagikan ini dalam 4 perspektif masing-masing tokoh dalam pasal ini. Kita mulai dengan Ishak. Ishak itu punya sifat yang berhati-hati dan dia mau bertanggung jawab. Tugas dia sebagai ayah sebelum dia meninggal dunia, dia mau mewariskan berkat urapan pada anak sulungnya. Jadi ini hal baik. Tapi Ishak dia ada cenderung biarkan anak-anak ketika mereka salah. Jadi ketika mereka buat kesalahan, dia sebenarnya sebagai ayah harusnya menegur anak-anak dan koreksi mereka, tapi dia biarkan. Itu hal yang tidak baik. Dia tidak memberi pendidikan baik dalam keluarganya. Dan Ribka, dia mastermind di belakangnya plan ini. Dia suruh Yakub bohongi bapaknya dan sepertinya ambil, sebetulnya bukan hak dia, tapi dia ambil hak berkat yang harusnya beri ke anak sulung. Ribka punya sikap hati yang memfavor atau lebih suka satu anak lebih dari yang lain. Jadi gara-gara favoritism ini yang memisahkan saudara Esau sama Yakub dalam keluarganya ini. Esau mempunyai sikap hati korban. Dia yang menjual kesulungannya, hak kesulungannya, tapi dia bilangnya Yakub yang merampasnya. Tapi Yakub mempunyai sikap yang taat sama ibunya dan hal ini adalah hal yang baik. Tapi dia bohong kepada ayahnya dan ini jelek. Yakub ini tricky person. Tapi Tuhan tetap mau memakai Yakub demi kemuliaan namanya. Sedemikian renungan kami. God bless you.
Halo, Shalom. Namaku Johan dari JKJ 185. Dari Yakub series ini aku belajar banyak sekali dan aku tetap mau percaya, taat, setia, dan merenungkan firman Tuhan selalu. Karena banyak sekali lika-liku yang dihadapi oleh Yakub. Dan di gerakan Living Bible ini, aku percaya bahwa kita semua hatinya semakin dibentuk dalam nama Tuhan dan mau dipakai Tuhan lebih lagi. Yuk tetap semangat untuk di gerakan Living Bible ini untuk roh-roh kita semakin menyala. Bagi yang belum join, yuk join untuk bisa memuliakan nama Tuhan selalu. God bless you. Shalom, saya Diki dari C255. Dan saya Ani juga dari C255. Kami sangat bersyukur dan senang mengikuti Living Bible tentang Yakub ini, di mana Yakub itu seorang yang licik, yang bisa diubahkan oleh Tuhan, dan dia juga membayar harga akibat perbuatannya itu, dan akhirnya dia selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkahnya sampai dia bisa pindah ke Mesir. Dan banyak sekali hal-hal yang sebelumnya belum pernah kita dapat. Saat kita belajar bersama melalui Living Bible ini, kita jadi peka, lebih kritis dalam apa-apa yang kita nggak tahu, kita jadi lebih ingin tahu lebih lagi. Saya mengajak semua teman-teman yang belum mengikuti program Living Bible, ayo kita sama-sama ikut, karena banyak sekali hal-hal yang sebelumnya belum pernah kita dapatkan akan kita dapat melalui program ini. Terima kasih. God bless you. God bless you. Shalom, saya Brian bersama istri saya Pleti, kami dari CG 179. Di sini kami mau membagikan apa yang kami dapatkan dari The Living Bible, ada apa dengan Yakub. Yang pertama, kami diingatkan untuk tidak pernah lari dari masalah seperti yang dilakukan Yakub, lari dari Esau, kemudian bagaimana Yakub lari daripada Laban. Yang kedua, jangan pernah memanfaatkan orang demi kepentingan pribadi. Hal ini dilihat dari perilaku Yakub memanfaatkan Laban untuk kepentingannya, dia menjadi kaya sehingga dia menjadi lebih kaya dari Laban. Begitu juga Laban yang memanfaatkan kedua putrinya untuk memperdaya Yakub. Kami mengajak seluruh jemaat GMS untuk mengikuti program The Living Bible ini, karena banyak rema dan banyak berkat yang nanti teman-teman dapatkan selama mengikuti program The Living Bible ini.